pernah menekankan lebih, hal paling penting Lazada adalah konversinya. Dan yang terakhir adalah sisihkan waktu untuk mengerjakan hal-hal yang mendasar banget. Kenapa? Ini kadang-kadang orang lupa, kadang-kadang orang langsung nyemplung. Oh gue potong harga diskon berapa, oh gue harus ngiklan berapa duit. Orang lupa semua bahwa ada hal-hal mendasar yang perlu dikerjain. Satu, barang baru. Ketika Anda ciptain produk baru bukan sekedar copy barang-barang yang ada sebelumnya. Mulai dari bisnis analisis. Di bisnis analisis buka bagian traffic, di situ Anda bisa melihat kata-kata kunci yang membawa traffic ke toko Anda. Lalu Anda cek di Lazada, di aplikasi bayar, kata-kata kunci yang terkait. Jadi Anda misalkan di sini contoh Bergo Please Cat. Nih lagi populer untuk yang suka kerudung. Nah, Anda ketik aja Bergo Please Cat di aplikasi bayarnya Lazada, customer Lazada, nanti muncul tuh di bawahnya, oh ternyata butuhnya yang jumbo, oh ternyata butuhnya yang anak. Dan Anda juga intip, balik lagi tadi ATM, intip barang yang udah existing, ada apa aja. Anda amati kira-kira mana yang udah ada, mana yang belum ada. Rumusnya adalah untuk sukses ada dua. Either atau Anda 10 kali lebih baik dari toko yang udah existing, dari barang yang sama yang udah existing, atau Anda unik. Jangan masuk setengah-setengah karena ya sayang sekali effort Anda, upaya Anda tidak berbuah hasil. Kedua, perbaiki produk lama, kadang-kadang lupa. Ini kalau saya nyontohin di sini, yang pertama fotonya cuma satu, bisa foto lebih banyak lagi. Kedua, bagus nih dia udah ikutan 10-10 atau campaign. Tiga, judul produknya mungkin bisa dilengkapin lagi. Di sini dia tidak memasukkan kata kunci kayak hijab, kerudung, muslimah, apapun itu belum dimasukkan yang bisa menjadi magnet traffic. Keempat, mantap banget seller ini sudah mengisi free shipping max. Dan yang terakhir dia juga mengikuti flexi combo. Dan yang terakhir jaga performa operasional toko Anda. Rating tokonya dijaga, pengiriman tepat waktu, chat dibalas, semuanya ini harus selalu dipantau. Penuhi pesanan secepat mungkin, itu nomor satu, sesuai SLA bahkan bisa lebih cepat. Kedua, segera perbaharui jadwal operasional toko Anda. Biar tim kita kalau pick up bisa lebih cepat, bisa lebih akurat. Jadi segera perbaharui jadwal operasional toko Anda. Ketiga, pastikan dimensi produk Anda itu sesuai dengan dimensi ketika Anda ngepak pakai lakban, pakai plastik atau pakai kardus. Penting banget, kenapa? Anda nggak mau mendadak dikasih tagihan sama Lazada karena Anda dimensinya kegedean. Dan yang terakhir, jangan main api. Kalau tahu jualan barang-barang palsu bisa kena penalti, ya jangan. Kalau suka ngorder-ngorder barang sendiri, ya jangan. Jangan melakukan hal-hal yang berada di zona abu-abu atau zona hitam. Jangan sampai menjelang hari H, toko Anda malah kena masalah dan tidak bisa ikutan 11-11. Jadi catatan dari saya 5 untuk hari ini. Pertama, segera daftar 11-11 dan 12-12, campaign terbesar di 2021. Tanggal paling pentingnya adalah 5 November, deadline untuk daftar ke 11-11. Jangan lupa disalin ke 12-12. Kedua, jangan lupa siapkan gratis ongkir. Ketiga, jangan lupa mantapkan untuk produk jagoanmu. Dibentuk, dibuat itu produk jagoannya harus punya magnet ke tokonya. Selanjutnya adalah jaga selalu konversi di tokonya supaya tidak disalip sama toko lain, apalagi toko yang masih baru-baru. Dan yang terakhir adalah sisihkan waktu, masih ada 1 bulan untuk memperbaiki hal-hal yang mendasar. Itu saja untuk hari ini, terima kasih, kita berlanjut ke sesi tanya jawab. Kasih tepuk tangan dulu dong. Keren. 5 yang perlu diperhatikan. 1, segera ikutan campaign 11-11. Ya, sama 12-12. Iya. Ya. 2, tuh traffic gratis ongkir. Betul. 3, produk terbaikmu disiapin. Betul. 4, konversinya. Benar. Iya kan? Dan kelima, tadi apa ya? Waktu untuk hal-hal yang mendasar. Nah, jadi sebulan tuh dipersiapin. Udah siap jadi seller berarti. Oh iya, saya belanja aja deh Pak. Saya belanja aja, boleh kan? Alhamdulillah belanja juga boleh. Tapi emang bener, ya, dari tadi saya dengerin ya Pak ya, penyampaian Bapak, saya mewakili dari para pembeli nih ceritanya. Ya, iya dong ya kan, karena. Persatuan apa? Apa? PPI ya? Apa tuh? Persatuan Pembeli Indonesia.
Jadi memang paling penting kalau di kayak di channel YouTube ya, Iya. itu ada yang namanya clickbait. Iya. Ya kan? Begitu juga kalau seller-seller Lazada juga harus bilang ada clickbaitnya supaya kita kalau yang nyari barang tuh langsung ke Nah, tokonya dia. keywordnya, Iya, istilah ya kan, bener kan? keyword tuh. Karena kita nih yang namanya para pembeli tuh pasti atau para buyer tuh ingin dimudahkan. bukan hanya ingin mudah, kita tuh gampang kegoda. Oh iya benar-benar. Iya kan? Kita tuh Gampang kegoda. kegoda. Tidak mau komentar merasa tidak enak hati. Ah. Kita niatnya cuman mau beli sepatu, dia kok jualan kos kaki juga, jadi kita beli. Apalagi Iya ya kan? kan ada tambah lagi gratis ongkir nih. Mohon maaf nih sekali lagi nih ya teman-teman seller. Kalau nggak ada gratis ongkir kita tuh mudah banget geser. Iya benar. Setuju, setuju. Betul banget. Bener, Mau bener. belanja 2 juta ada ongkir 6.000 rasanya enggan. Entah mengapa ya? Padahal belanja udah 2 juta. Kenapa ya? Aku merasa itu loh. Emang gitu aja orang Indonesia ngelihat gratis ongkir baru dia mau check out. Tuh benar. Benar. Itu jadi harus menjadi pertimbangan yang sangat penting karena yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haikal ini berdasarkan riset-riset mendalam. Wow, Iya, benar-benar. ya kan? Karena kan dia juga sering banget kan. Sering banget belanja juga. Kita lanjutkan dengan sesi Q&A teman-teman Iya, iya. seller dan juga Pak Haikal. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ini dari platform Ding Talk dari Felixius Rio. Nah, Ya. pertanyaannya adalah kalau sudah salin 11-11 untuk 12-12, apa perlu isi campaign 12-12 ya lagi? Karena isi campaign itu repot banget. Hapus-hapusnya kalau banyak variasi. Silakan Pak Haikal. Aku jujur benar ngisi campaign tuh repot banget. Iya. Jadi itu valid. Tapi makanya kuncinya aku bilang tadi langsung salin. Kalau udah disalin berarti udah nggak perlu ngelakuin apa-apa lagi di 12-12. Oh. Tapi jangan Bisa makanya ya? ketika itu cuma ada satu box, oke disalin atau enggak, itu sekali checklist mencegah kamu harus kerja sehari suntuk di bulan November nanti. Bisa gitu. Bisa Wah. gitu. Berarti harus lebih detail lagi dari teman-teman seller ya. Harus ngecek. detail itu ada tombol setuju untuk disalin ke 12-12. Oh, Oh, Ada Oh, oh. pilihannya enggak sama ho-oh ya. iya. Kok Pak Sumber besak. Oh, maksud tuh ada keluar tuh. Gitu. Oke, Ya itu Felix ya. Rio semoga terjawab ya makanya tuh rajin-rajin lah. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan Selamat kedua ya, siang. selamat siang kakak, saya Ika owner Wijaya underscore plus 88. Mau tanya, saya kan seller baru. Mm-mm. Nah untuk caranya bisa gabung campaign itu gimana ya? Karena untuk saat ini belum bisa gabung di campaign. Apa ada Syarat SK dan yang ketentuan? berlaku agar bisa memenuhi kriteria? Terima kasih. Silahkan. sip. Ini pertanyaan bagus banget Iya. karena tadi dibilang jumlah seller kita meningkat 3 kali lipat dari awal pandemi. Keren kan? Jadi mungkin Kak Ika ini salah satu seller yang baru join di Lazada. Jadi Pas pandemi apalagi ya. pas pandemi, Ya. selamat datang di Lazada. Nah, Mm-mm. tips dan triknya untuk bisa ikutan campaign. Jadi banyak sekali campaign di Lazada bahkan sampai pusing untuk dipilih saking banyaknya. Ya. Jadi pasti ada campaign yang persyaratan ikutannya lebih rendah, lebih mudah. Jadi itu kalau muncul 1 atau 2 segera ikutan. Tapi kalau belum ikutan, itu yang penting banget adalah untuk pastiin beberapa barang memiliki sales yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi harus ada barang yang mutar. Triknya ada tadi, bentuklah produk jagoan. Setidaknya produk jagoan kamu yang bisa ikutan campaign. Jadi barang-barang ini pastiin kata kuncinya benar dulu. Oke. Kalau punya uang buat investasi iklan, arahin ke barang yang bagus itu, ada promo-promonya segala macam. Sehingga ada barang yang pasti bisa ikutan campaign dan bisa narik adik-adiknya nih barang-barang yang lebih kecil untuk ikutan campaign selanjutnya. Oke, itu dia penting sekali. Kita boleh Maaf, sedikit maju, Pak Haikal dan saya juga Tata. takut jatuh di belakang kan Jangan ada dong, itu ada kan jangan. ini panggung. Nah, ya. ini kan maaf juga. ya. Tadi udah diinformasiin tuh cara-cara seperti apa. Makanya ada Lazada University sama Lazada Club itu penting juga tuh untuk bisa dapetin Iya. informasi-informasi gimana meningkatkan penjualan bisa dicek di sana. Harus lebih aktif ya. Iya, iya, Maksudnya benar-benar. jangan karena kayak gini-gini kan butuh bantuan, Iya, butuh masukan, bimbingan. butuh bimbingan. Orang Indonesia tuh senangnya diarahkan. Iya, kan? aduh Dek. tangan kan aku jadi kaget. Kita pertanyaan ketiga teman-teman seller ya. Ya, Dear Pak Haikal. Aduh pakai di mau curhat lagi. Ini kan kita baca sesuai. Haikal. Bagaimana ya cara memaksimalkan konversi Nggak enak dari suara setiap lo. traffic pada setiap campaign 11-11. Aku Sylvia dari YouTube. wow, seperti iya. FTV ya. Iya makanya suara di Suara keluar kala. hati ya. Oke, gimana cara memaksimalkan konversi dari setiap traffic pada saat campaign 11-11, 12-12. Nah, konversi itu selalu Anda harus revert balik, berpikir dari sudut pandang customer. Tadi dibilangin, apa sih yang bikin customer suka belanja di toko kamu? Atau kalau kamu sebagai customer, apa yang buat kamu mau belanja barang kamu sendiri? Iya benar. Benar kan? Benar. Satu, harganya di awal udah harus kompetitif. Iya. 2,
ada si truk hijau yang gambarin gratis ongkir. Ya. Ya, kan? harus. Harus ada voucher atau mana. Vouchernya mungkin nggak bisa dipakai atau vouchernya harus belanjanya 2 atau 3, tapi itu udah jadi umpan manis buat Bener. customer. Bener banget. Voucher banget. Voucher harus ada banget. Iya. Atau flexi combo untuk maksain customernya beli 2 atau 3. Jadi Iya. pastiin itu banget. Tapi yang penting juga adalah ketika traffic sudah sampai ke toko Anda, pastiin gambar produknya bisa dari berbagai macam angle, dari berbagai macam arah. Oh, iya, iya. Kalau misalkan baju, kelihatannya bajunya ditaruh di dinding putih doang, gak kelihatan kalau dipakai seperti apa. Iya. Kalau coba zoom out dari kanan, dari kiri itu gambarnya. Ingat, Iya. foto produk adalah SPG toko kalian secara virtual. Iya betul. Itu betul. penting. Yang kedua adalah orang ketika nge-scroll ke bawah pasti membaca deskripsi barangnya. Kalau semakin lengkap, semakin visual, ada gambar foto, gak harus model Instagram. Terserah tetangga ada yang cantik boleh minta diajak foto, benar. adek yang cantik boleh, Iya. atau kakak yang ganteng boleh, Iya, iya. fotoin aja. Yang penting visual kelihatan di deskripsi produknya. Ada review-review yang bagus, jangan lupa untuk dipamerin aja di situ. Dan yang penting juga konversi, orang Indonesia percaya sama trust alias Iya, percaya. sama pembeli lainnya. Iya. Jadi paksain setiap kali ada transaksi masuk, kasih catatan bahwa tolong ya diisi review di toko saya. Karena itu investasi jangka panjang buat customer selanjutnya. Benar, Wih, itu benar banget, benar. benar banget. Aku soalnya tuh gimana ya, aku tuh hobi banget belanja, benar. Oh iya benar. benar. Mungkin banget bisa jadi aku. narasumber untuk pertanyaan ini. Iya. Karena emang satu lagi memang kan kita kan lihat ya, kita kan Iya. tuh gampang banget kehasut Iya, benar. sebenarnya. Kita gampang kegoda kok. Iya, customer tuh gampang banget kehasut dengan komen-komen, dengan gambar-gambar gitu kan, dengan detail yang sangat detail. Yes. Walaupun banyak banget customer yang udah dijabarin semuanya masih, Masih aja nanya. nanya, ada tenang. nggak Saya apa-apa. nanti akan coba yang lewat cantik saya coba langsung tarik. Ya, Foto. wih, Saya tawarin foto. buka Buat- dulu toko di Lazada. Iya, itu Main kan. tarik-tarik aja belum Ya, ada barang yang mau namanya dijual. juga usaha. Tapi ini nih ngomongin soal usaha, ini adalah usaha dan peluang kalian untuk daftar di Mega Campaign 11.11. Kalau pengen dapetin untung yang berlipat ganda, traffic dan cuannya, wah ini luar biasa deh pokoknya. Makanya langsung daftar Mega Campaign 11.11 Ya, ya. benar banget. Terima kasih ya Pak Haikal. Terima kasih banyak. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf nih teman-teman seller tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Tapi terima kasih, boleh tepuk tangan dong di lokasi masing-masing. Tepuk tangan untuk Pak Haikal. Dadah. Usaha maju perlu semangat baru. Tapi terkadang semangat tak seindah orderan baru. Konsumen jangan sampai nunggu loh, bikin ganggu. Perlu tambahan modal usaha baru? Devi Selfie siap membantu. Gak perlu survei dan gak perlu jaminan dari kamu. Dapatkan promo cashback 250.000 bagi kamu yang mengajukan pembiayaan sekarang. Periode sampai 31 Oktober 2021. Hubungi 15.018 atau kunjungi kredit.bfi.co.id/lazada. Usaha maju tanpa ragu. Kenapa? Ini supaya jangan sampai ketinggalan, ini gemeter karena belum daftar Mega Campaign. Jadi Jadi jangan sampai teman-teman dong. seller ikutan gemeter. Bukan hanya itu aja yang harus diikutin. Udah follow belum? Apa? Instagramnya @lazada_club. Tuh, Udah jangan sampai belum? ketinggalan juga. Gimana Ya, sih? untuk Kalau dapetin- belum follow sekarang follow dulu. Yes. Soalnya udah tau belum sih kalau 1 minggu belakangan ini kita mengadakan Instagram competition untuk menyambut level up 2021. Serius? Ada di Instagram. Oh, ada di Instagram, berarti sekarang udah ada pengumumannya? Makanya follow dulu biar lihat tuh ada update-update apa di Instagramnya Lazada. Maka jangan sampai ketinggalan nih. Ini juga sangat penting sekali buat teman-teman seller yang mungkin dari berbagai macam platform yang hari ini lagi nonton. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haikal, boleh catatan-catatannya menjadi reminder untuk teman-teman seller. Apa aja langkah-langkah penting untuk bisa cuan berlipat ganda di Mega Campaign 11.11 dan juga 12.12. Apalagi banyak sekali kegiatan-kegiatan lainnya kalau misalkan teman-teman aktif menjadi komunitas di Lazada Club ya, Benar. Lazada University. Itu banyak keuntungannya juga. Betul ya. Keuntungan-keuntungan bukan hanya itu aja. Pokoknya benar-benar selain aktif ya di Instagramnya juga harus aktif. Karena di Instagram juga akan kita umumkan pemenang kompetisi Instagram yang ada 2 kategori Yes. tantangan ya. Ada level up kumpulin abjad. Mm-mm. Di mana teman-teman sekalian harus kumpulin benda-benda di rumah dengan huruf depannya namanya membentuk kalimat level up. Contoh. Misalnya L, L, lantai. lantai.
lantai. Copot aja. Copot ubi. Copot lantai. Lampu yang gampang Oh lampu. iya benar juga, kenapa saya repot banget. Panggil orang. Ember. Oh ember bisa ya Wak. Vi. Vi. Figura. Itu F. F ya. Itu F. Maaf. Ya Vi, apa kek Iya. terserah kan ya. Pokoknya gitulah. Satu lagi GMC adalah Duet Me Challenge. Barengan sama Oh itu dia Marcelo Tahitu. Acurutu. Ah. Pap. Ini kalau ini mah Marcelo tuh Marcelo. Itu dia. Nah nanti kita akan lihat nih keseruannya supaya teman-teman nggak penasaran juga. Langsung saja kita masuk kepada pengumuman yang pertama ya Glenn. Yes, kita akan langsung pengumuman dari level up kumpulin abjad. Dan inilah dia 3 video terbaik yang terpilih menjadi pemenang. Ini dia. Wah, Woi. itu tadi ada juara 1, 2 sama 3 loh. Iya benar. Juara ketiga tuh tadi ada wiwin.aprianti.7 nama akunnya ya. Ya. Dapat hadiah cashback Jubelio senilai 1 juta rupiah. Juara kedua. Juara kedua tadi ada Putri Ayu Lase mendapatkan iklan premium plus job street. Wih asik Keren ya. banget Dan juara sih. pertamanya dari level up kumpulin abjad adalah dengan akun Vika Lestari 2525. Dapat Google Home Mini. Wah, semakin mudah dan makin gampang Iya. deh teman-teman seller. Makanya nih kegiatan-kegiatan kayak gini tuh teman-teman seller bisa ikutan. Makanya join bareng sama Lazada Club gitu loh. Nah itu dia ya. Selamat sekali lagi kepada teman-teman seller yang udah kepilih. Dan nanti pemenang akan langsung dihubungi oleh tim Lazada untuk info lebih lanjut. Betul, ya jadi tunggu dulu pengumumannya. Kalau ada yang pengumuman di luar dari Lazada, hati-hati penipuan. Nah sekarang kita berdua ingin ngasih tahu juga pengumuman dari perlombaan Duet Me Challenge barengan sama Marcel. Aduh, Elo. sudah 3 ada. Elo. 3 orang. Lo siapa? Jadi ke situ. Oke, ini langsung aja Tak. Inilah dia video terbaik yang telah terpilih. Hai seller-seller Lazada, nyanyi bareng yuk. Lanjutin liriknya ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Hai seller-seller Lazada, nyanyi bareng yuk. Lanjutin liriknya ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Hai seller-seller Lazada, nyanyi bareng yuk. Lanjutin liriknya ya. Selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Aku pergi takkan lama. Hanya sekejap saja ku akan kembali lagi, asalkan engkau tetap menanti. Wow, selamat ya Risa Alfi. Risa Alfi tuh tadi juara ketiga ya. Kemudian ada dapat Hafi apa sih tuh? Erfudin. Kalau juara ketiga tuh dapetin cashback dari Jubelio senilai 1 juta rupiah. Weh Risa Alfi. Yang kedua, juara kedua ada Hafid Erfudin mendapatkan Mi True Wireless. True. True. Oke. Mi. Mi. True.
Benar. Mi. True. Selanjutnya juara pertama ada Pusat Grosir Batik Jogja. Dapetin handphone Realme. Tadi denger dia nyanyi, lihat videonya tuh rasanya pengen beli batik ya. Nyambung. Nggak dia biar tadi udah nyambung. pakai batik. Iya, iya. Dia pakai batik. Selamat ya. Selamat. Aku jadi si pusat grosir batik Jogjanya ya. Coba, Kamu eloknya ya. Oke, iya. Kamu bilang nggak, duit ya gitu. Duit ya. Ya, Selamat tinggal kasih. tombol matiin mana sih? Jangan kemana-mana ya teman-teman seller. Jangan pada kabur loh dengerin kita nyanyi. Pokoknya sekali lagi selamat, nanti para pemenang akan dihubungi oleh tim Lazada Yes. untuk info lebih lanjut. Betul sekali. Ingat ya yang menghubungi adalah tim panitia dari Lazada. Jadi Iya. pakai email asli dari Lazada. Benar, ya. kalau dihubungi sama panitia kurban itu udah beda lagi. Itu beda masih tahun depan, masih jauh. Ya Allah masih lama ya. Iya, tapi tadi Benar-benar. ini ngomongin sama teman-teman seller, tadi kita kan ngecek di YouTube sekitar sampai 400-an yang nonton nih. Tadi siapa yang udah absen? Ada dari Cirebon. Coba yang dari Halo, Cirebon nih. Dari Cirebon. Sehat-sehat sih. Cirebon. Bukan gitu. 303. Cirebon. Enggak enak. Sehat-sehat Je, Ya, gitu. sehat, Jet. Ada gitu. Ini jadi itu Pantura beda lagi. Jadi teman-teman Cirebon atau mungkin teman-teman daerah lainnya juga Iya. boleh di kolom chat ya. Iya. Atau juga banyak juga tuh yang kayaknya aduh belum dapat email. Coba dicek dulu. Iya. Apakah sudah daftar atau belum, dicek lagi. Kalau misalkan Benar. teman-teman seller tidak melakukan apapun ya tidak akan mendapatkan email. Benar, kan tadi dari awal kita udah kasih tahu Hmm. kalau misalkan kalian tuh harus lebih aktif lagi. Aktif cari tahu, cari infonya, aktif rajin ngecek email, aktif ikutin Instagramnya Lazada gitu loh. Benar. Pokoknya banyak caranya untuk teman-teman seller mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya. Makanya kita hadirkan di Lazada Seller Conference 2021 ini, kita pengen sebenarnya ngajak semua seller yang belasan ribu se Indonesia ini dapat mendapatkan informasi yang merata. Benar. Iya kan? Benar, tapi keren ya acara kayak gini tuh bisa nemuin seluruh Indonesia tanpa harus tiket pesawat Oh, iya. dulu, nggak harus ngumpulin lagi, ngabsen satu-satu. Digital sekarang. Iya, tapi kita pengen sebenarnya berharap tentunya kondisi ini jauh lebih baik lagi. Amin. Kita bisa ketemu tahun depan sama teman-teman seller di berbagai macam daerah, teriak-teriak bareng, lempar-lempar kursi, Rusuh banget, ngapain mau lempar kursi? nyanyi bareng. ya. Vendor. Iya, nyanyi bareng. Nah ngomong-ngomong ya, agenda hari ini memang kita sangat padat banget tapi benar-benar full dengan informasi. Kalau tadi kita sudah diawali oleh Pak Haikal juga, Yes. ya kan udah kasih info. Mr. Chunli, Nah, Mr. Chunli kasih sambutan juga. Pak Teten Mas Duki, Pak Menteri ya. Bener, Pak Menteri pun juga udah bahkan hadir secara virtual untuk menyapa kita semua teman-teman seller. Nanti juga banyak pembicara-pembicara yang akan kita kasih tahu kepada teman-teman seller. Salah satunya juga nanti Yes. akan lebih detail lagi masuk ke breakout session. Nah, jadi kalau misalkan nih yang merasa ya udah dapat informasi email breakout session class ya, itu siap-siap aja dan karena kuotanya terbatas. Jadi untuk teman-teman mungkin yang memang belum dapat konfirmasi email, berarti sudah tertutup waktunya ya. Maaf ya, kan terakhir tanggal 4 kemarin. Benar. Sekarang udah tanggal 6. Tapi untuk nanti kalau misalkan di kelas A udah penuh, ini informasi yang akan kita terus infokan ya. Kalau di kelas A udah penuh, cari kelas B sama C. Tapi nanti tiba-tiba kelas A ada yang mau pindah ke B, ya bisa pindah ke A. Jadi Nah. harus sekali lagi rajin dan aktif untuk ngecek selalu. Betul, apalagi ini teman-teman seller baru yang baru join, itu penting banget tuh. Kayak tadi siapa namanya? Yang pas sesi tanya jawab. Aisyah ya, Iya. baru banget tuh. Kamu jualan apa? Aku pengen tahu dong. Iya benar-benar. Apa sih nama tokonya boleh? Nah itu kalau misalkan nih sekarang coba. Sekarang di kolom chat coba tulis nama kalian apa sama nama tokonya. Ya. Ya kita pengen tahu. Nanti Ya. kita coba lihat ya di YouTube. Kita cek di YouTube ya sekarang. Nih, Oh, kita sambil lihat YouTube. ya. Tapi boleh kali. Ini belinya Bentar. aja di Lazada. Tapi boleh Apa? kali mention juga ke Instagram kita. Apa? Oh iya boleh. Ya kan? Debbie Glenn MC sama Nah. @tatayang. TATHA ya. Kita lihat nih komen-komennya ya. Komen-komen yang masuk. Tuh. Aku suka banget belum. belanja kayak gini-gini. Soalnya Iya, udah iya. deh komennya. Ada Belum, siapa belum aja? ada. Belum ada. Gimana caranya di komen? Ya. Ya, Buka dulu ketahuan dong. gak pernah nonton YouTube nih. Saya anaknya Ada, YouTube banget ada. loh. Ada di Mana? Ini Ini loh. live chat Nah, loh. lihat tuh. Nih tuh. Ayo coba tulis Amaza sekarang. House. Mainan Banyuwangi. Weh. Ada Asia Kids, Asia_Kids, Alfiah. Iya, aku tuh lagi nyari banget buat ponakanku yang satu tuh belum 1 tahun, yang satu lagi umur 3 tahun. Aku cari ini baju-baju yang gratis ongkir, boleh Tuh. dong kasih tahu. Pabrik mainan Ocean Toy. Tangerang Bisa. nih deket nih. Aku di Tangsel.
mulai kepo dan pengen nanya terus, ini dong cat rambut Wah, yang Sindili nih, harga-harga Sindili. promo. Ada Sindili, kamu nanti DM aku ya. cat rambut. Harga promo coba. Oh iya, coba. lihat komen dong. Wallpaper _ murah tuh. Cat rambut ke wallpaper. Bisa nggak rambut Emang dipakein rambut aku mau wallpaper? direnovasi bangunan kali. Pokoknya setelah ini kita main game sama teman-teman seller, tapi sebelumnya coba tolong tulis dulu nama tokonya apa ya. Iya. Ini ada Irwan. Irwan nama tokonya Shiva Bakery. Wih. Lapar Ada ya. Ridwan Abdullah, tokonya Dunia Printing Center. Wih. Wah. Ada BS 90, MIG Store 123, toko ACC Plus, Putri Laras bentar. Elektronik. Kamu cepet banget sih ngejanya. Udah mendingan kamu ikutan main game aja. Ada ya? Ada. Keahliannya? Ini kita butuh seseorang yang cepat. Banyak banget yang langsung komen. Makasih ya. Aku cinta nih sama Nanti ya. ini seller-seller Nanti ya. Lazada ya. Mutiara Tenang. Place, Iya. Biagi Shop. Bentar kita main games ya. Sekarang kita main games. Ini mohon maaf nih teman-teman seller. Ini bukan berarti kita beli semua ya. Iya, Yang ada kita bangkrut. Tapi kalau misalkan teman-teman seller mau ngirimin, Iya. harus Oh, dipastikan. pancingan endorse. Bukan. Iya. Ini kalau mau ngirimin, Hah. dipastikan gratis ongkir dulu. Oh iya. Iya kan? Ingat Jadi tadi aman. Pak Hai gitu kalau ngasih tahu loh. berkali-kali. Udah deh mendingan kita main aja. Gak usah cepet-cepet nulis chat di kolom. Oh, tapi harus di Kolom mana? chat. Ini kita main aja games chat cepat melesat. Asik! Nah ini sekarang kita mau ngetes jari-jari teman-teman seller secepat apakah mengetik. Ya kan, mengirimkan Cepet banget tuh. nama dan juga lokasi. Ya. Ya lewat tebakan nomor WA yang akan kita munculkan. Oh. Ya. Jadi Jadi, gimana tuh? jadi gini nih, teman-teman seller sekarang siapin handphonenya. Buka aplikasi WA, ya, buka aplikasi WA. Jadi cara bermainnya ini nanti kita akan cari 3 orang tercepat buat dapetin hadiah. Format WA-nya adalah nama lengkap dan kota asal. Jadi kalau misalkan nih udah ketemu nomornya, langsung di send aja nama lengkap kalian dan kota asal. Nomor WA-nya apa? Nomor WA-nya belum kita bocorin. Oh belum. Nomor WA-nya belum kita bocorin. Oh, Jadi justru- teman-teman seller harus menebak nomor WA-nya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu ya. Tapi pokoknya nanti kita katanya sih bakal ngasih kisi-kisi Ya. ya kan. Jadi nanti tinggal nebak aja nomor WA-nya apa. Betul. Nah kalau udah kita selesai kasih kisi-kisi. Dan jangan lupa durasinya singkat hanya 2 menit aja. Nah, kita bisa panjangin 2 jam juga. Gak bisa 2 jam, Kita tapi diem. kan kita acara 2 hari. Kenapa semua serba 2? Sedangkan kita udah mau campaign 11-11, 12-12. Kenapa coba? Kenapa? 2. Kenapa 2? Karena kalau sendiri kasihan. Lebih Lebih baik berdua. Ya kan? Hei, Ah. ya malah Main sedih. tanah. Malah sedih. Malah main tanah. Presiden ada, wakilnya Ada. berdua. Berdua. Ya kan? Eh. Suami istri Sepasang, 2 berdua. orang. Iya. Iya kan? Ganjil genap Iya. 2 juga Iya. ganjil genap. Iya kan? Semua harus berdua. Tapi burung-burung lovebird nggak berdua, rame Oh, kata banget di siapa? satu kandang. Kakinya? 2. Iya. Iya. Matanya? 2. Iya, itu dia makanya ada hubungannya sama angka 2. Panjang filosofinya. Oke, kita lanjutkan game saya ya. Tadi jadi di WA nama dan lokasinya dan sekarang tebak nomor WA-nya. Jadi pemenang tercepat yang masuk WA-nya ke nomor tersebut, kita akan langsung balas. Kita akan konfirmasi oleh admin. Selamat, berarti- kamu pemenangnya. Nah, gitu. Pemenang. Jadi kita bocorin hadiah ini. Pemenang pertama nanti akan mendapatkan paket CCTV 1 komplek. Benar. Banyak banget nih. 1 komplek lagi. Enggak. Pokoknya paket CCTV. Berat Biasanya banget. adalah paketnya gitu ya, enggak Iya. 1 komplek. Benar. Kemudian juara kedua dapat apa tak? Dapat Mi True Wireless. Nah, Wah. Mi True True. Wireless. True? Wireless. Nah, Mi? True. Hah? Pusing loh. Pemenang tercepat ketiga nanti akan mendapatkan cashback Jubelio senilai 1 juta rupiah. Nih, banyak ya hadiahnya Yes. ya. Jadi ingat ya, begitu nanti kita kasih bocoran, kalian nebak nomor WA-nya, langsung kamu chat ke sana, nanti akan dibalas oleh pemilik WA itu alias adminnya. Mm-mm. Nanti langsung dikasih tahu itu pemenangnya. Kalau nggak dibalas, Anda tidak beruntung. Berarti masih salah nomornya. Betul. Kita akan munculkan nomor depannya terlebih dahulu nih. Kita kasih bonus. Ya. Nomor depannya adalah nih, tebak angka yang hilang di bawah ini dengan clue yang diberikan. 0877. Tuh, clue keduanya adalah 5 kali 7. Baca deh. Ya. Clue ketiga.
Nah, yuk tuh detasemen khusus. Hah? Detasemen khusus? Nah, itu hanya teman-teman seller yang tahu tuh. Ya kan. Oh, iya iya iya. Oh. Jumlah bintang di bendera Singapura. Aduh, ngitung buka lagi dari Cari dulu di buka buku Google. IPS nih. Iya. Mega campaign di depan mata. Apa ya? Ya itu tadi. Terjemahan pitu. Pintu. Pitu bahasa Jawa. Iya, iya. Ini bahasa Jawa. Jadi Siji, sekali lagi ya. Jadi Roro, habis telu. 0877, angka berikutnya adalah 5 dikali 7. Angka berikutnya adalah detasemen khusus. Ya, 2 angka Yes. berikutnya. Berarti ada 2 angka tuh. Kemudian 1 angka berikutnya adalah jumlah bintang di bendera Singapura. 2 angka berikutnya adalah mega campaign di depan mata. Dan 1 angka terakhir arti dari kata-kata pitu. Dari kata. nah, Nah, pitu angka itu berapa tuh pitu? artinya bahasa Hiji, Jawa. loro, telu, papa. Oke ya. Kalau udah langsung WA nama lengkap dan lokasi. Ya. Siapa yang paling cepat kita akan langsung cari tahu. Yang Ya. paling cepat berarti yang paling dibalas sama admin. Betul, nanti admin akan kasih tahu kita nih, ini nih yang paling cepet gitu. Tapi nanti pokoknya tunggu aja balasan dari admin. Itu pemenang yang nentuin admin. Betul. Ah. Jangan lupa juga dong mention ke kita di Instagram. Ya, betul Kalau banget. misalkan udah ikutan keseruan ini kan penting kita ya pengen ngajak yang lain yang belum jadi seller untuk bisa jadi seller juga ikutan. Betul, di @debiglen dan juga @tatha_yang. Oke, sudah ada pemenangnya? Belum. Belum. Karena ini gak semudah itu ya. Oh, tidak semudah Karena tadi itu. gini loh, nih sekali lagi cluenya 0877. Terus kemudian ada 2 angka yang Yes. hasil dari 5 kali 7. 5 kali 7 berapa? Nah itu. Habis itu 2 angka berikutnya itu artinya detasemen khusus. Ya. Oh, detasemen khusus Ah, 66. Kan berarti udah 4 angka tuh. Udah keluar. Iya. 1 angka berikutnya adalah jumlah bintang di Singapura, bendera Singapura. Satu dong. 1, Iya. ya kan? Habis itu Iya, 2 bintang- angka berikutnya ada jumlah bintangnya enggak 1. Masa? Iya dong. Iya, iya. Enggak, cuma ngeledek aja. Kemudian 2 angka berikutnya mega campaign di depan mata dan 1 angka terakhir terjemahan arti dari kata pitu. Oke. Nah, sambil di sela-sela teman-teman mencari ramuan angka, kita ingetin lagi nih sekali lagi ya. Mega campaign jangan lupa daftar karena ini pembelajaran aja nih. Beberapa mega campaign yang kemarin-kemarin tuh kelewatannya 77 ya kan. Itu banyak yang akhirnya menyesal teman-teman seller. Iya benar. Tidak dimanfaatkan keuntungan-keuntungan untuk bisa join di mega campaign. Benar. Apalagi nih 11-11, 12-12. Ini kan mepet-mepet sama Harbolnas. Iya kan, hari belanja benar. online nasional. Benar. Wow, pasti traffic. Kesempatan banget tuh, bagus banget tuh buat yang apalagi buat toko baru tuh semuanya bisa langsung ke highlight. Ini jujur aja ya, ini jujur Iya. aja di sini udah nanda-nandain nih. Udah Iya. nanda-nandain Udah, barang, Rita. Jangan barang-barang. sedih, jangan sedih kan abis ini kan kita gantian nih akan ada pembicara selanjutnya. Itu saatnya kita berdua menggali tuh kita buka Lazada langsung. Oh yang tadi apa nama tokonya? Ya Nah, gitu. itu. Ya udahlah kalau begitu dan kita mau makasih banyak karena sponsor-sponsor yang mendukung untuk hadiah games hari ini nih. Betul, di antaranya adalah kalau misalkan ngobrolin soal jasa financing, udah nggak usah pusing lagi, langsung pilih aja BFI Finance. Ya, kalau misalkan jasa cari-cari karyawan tenang, ada Job Street. Betul, dan jasa sistem integrasi dan kelola gudang bisa langsung ke Jubelio. Pokoknya semua tersedia di service marketplace. Benar ya. banget. Ya udah, sampai kita menantikan siapa pemenang yang tadi menebak nomor WhatsApp dan juga nanti akan kita umumkan pemenangnya. Kita mau memperkenalkan pembicara selanjutnya. Wih, ini pelatih nomor 1 di Indonesia. Wow. Bukan lagi. Penulis buku Marketing Revolution. Ih, sibuk banget. Memecahkan 4 rekor muri loh beliau. Dan diakui sebagai world class guru di National Archives Congress Malaysia dan Singapura. Bahkan disematkan julukan dan penghargaan the most powerful people and ideas in business. Pasti menarik banget jadi dilewatkan karena siapa beliau? Pak Tung. Diem aja dong. Enggak dong. Hah? Pak Tung. Masa Pak Tung dong? Kalau lagi gak ngomong diem. Iya kalau lagi nggak ngomong diem. Tapi kan ini mau ngomong. Kita Ini langsung gimana? panggil ya. Ya. Kasih tepuk tangan yang berat untuk Bapak Tung Tung Desem Desem Waringin.
astronauts, be champions, be truth seekers, be believers, be leaders, be astronauts, be champions, be truth seekers, be believers, be leaders. Selamat siang. Apa kabar? Ini Glenn di mana nih? Tata di mana ini? I cannot see you. Oh ya. Oke, jadi teman-teman, sekarang saya tanya dulu. Saya tahu bahwa apa yang akan saya share ini bermanfaat, tetapi kenapa kok bermanfaat? Saya mau tanya dulu sebelum saya mulai. Siapa yang pernah dengar kata-kata satu namanya Anthony Robbins? Waduh, kalau Anda belum pernah dengar, oke, saya tahu kalau yang sudah dengar juga, siapa sih Anthony Robbins? Anda belum pernah dengar, Anda pernah dengar Bill Clinton? Pernah, siapa dia? Penyanyi dangdut? Bukan penyanyi dangdut, oke, siapa dia? Mantan Presiden Amerika, ya. Jadi kalau Anthony Robbins itu tadi adalah, kalau Anda pernah dengar kata-kata Bill Clinton, Nelson Mandela, Gorbachev, Lady Diana, Andre Agassi, Michael Jordan, Serena Williams, Donna Karan, Tong Desember ini pernah dengar? Nah, yang terakhir saya tambahkan dengan baik hati, gitu ya. Jadi apa yang sama dari mereka semua? Nih, ternyata yang sama itu adalah satu, mereka semua adalah murid dari satu orang namanya Anthony Robbins. Jadi kalau saya dipilih sebagai majalah marketing sebagai pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, kalau Anthony Robbins adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia, begitu ya, banyak yang memilih beliaunya seperti itu. Nah, yang jelas mereka semua murid tadi, pada waktu itu saya merasa heran. Sebelum saya ikut seminarnya Anthony Robbins, kemudian saya merasa, kok bisa ya? Orang-orang dahsyat kok mau ikut seminarnya Anthony Robbins. Tapi ternyata setelah saya ikut seminarnya beliaunya dan hidup saya berubah bumi dan langit, saya baru tahu, oh ternyata bahwa orang-orang biasa ikut seminarnya beliaunya jadi dahsyat, termasuk saya, begitu ya. Ada yang dahsyat jadi dahsyat banget, yes. Nah, hari ini sekarang saya akan mau sharing, saya akan rangkum, gitu ya. Saya rangkum apa yang saya dapatkan dari seminarnya Anthony Robbins, satu di antara 3 yang paling penting dalam kehidupan yang saya pernah dapatkan dari Anthony Robbins dan mengubah hidup saya bumi dan langit. Ya, karena waktunya cuma 1 jam, jadi 3 saya akan rangkum semua, tapi yang terakhir ini saya akan perdalam, gitu ya. Nomor 1, bagaimana mengubah fear into power. Takut jadi berani itu caranya bagaimana? Ini sangat-sangat penting. Bagaimana kita tetap bersemangat dalam situasi sesulit apapun. Seperti zaman dulu saya kena COVID sudah hampir bablas, engkit, tetap bagaimana hati yang gembira gitu ya. Bagaimana tetap bisa ceria. Karena saya tahu bahwa penelitian itu mengatakan bahwa orang yang hatinya bergembira itu lebih gampang sembuh daripada yang stres. Jadi kalau Anda stres, kemungkinan mati Anda meningkat 40% gitu ya. Menurut Kelly McGonigal, itu profesor doktor dari Stanford University. Nah, kemudian yang kedua adalah ilmu yang penting dalam kehidupan kita yang saya belajar dari Anthony Robbins adalah ilmu nyontek. Ternyata orang-orang sukses itu adalah jago nyontek. Nah, ini teman-teman. Jadi nyontek. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana kita memanfaatkan nikmat dan sengsara. Maksudnya, kalau dalam hidup ini kita hanya cari nikmat jangka pendek, tidak peduli sengsara jangka panjang, ya hidup kita menderita. Bagaimana kita membuat nikmat dan sengsara ini menjadi budak dari kita untuk menggerakkan kehidupan kita. 1, 2, 3 ini belajar. Dalam kesempatan ini saya akan share satu yang paling penting, mengubah bagaimana kita tetap bersemangat dalam situasi paling sulit pun. Sedemikian sehingga kita tetap dahsyat luar biasa. Tetapi ternyata menurut Dr. John Medina, kalau kita praktek ya, jadi belajar itu ternyata kita harus bergerak. Jadi kalau kita duduk terus apalagi jam-jam segini, Anda tahu ini jam bahaya begitu ya. Kalau jam segini kira-kira apa yang terjadi? Banyak yang ngelonjor, tahu ngelonjor? Ngelamun jorok. Nah, pembicaranya kemana? Bapak Ibu piknik kemana? Kakak adik piknik di mana? Nggak ngerti gitu ya. Nah, bahkan ada yang ngelonjor kemudian lolo ditanya, ngecas-cas, itu kan bahaya sekali. Nah, sekarang ternyata kita akan jauh lebih semangat kalau kita bergerak. Dan itulah salah satu pelajaran yang paling penting bagaimana kita tetap bersemangat dalam situasi sesulit apapun. Ini ilmu sangat penting, karena semangat itu dikatakan kalau dalam bahasa
Inggrisnya enthusiasm, dari bahasa Greeknya, bahasa Latinnya itu entheos, itu entusias. Tuhan beserta kita gitu. Kalau kita semangat, mendadak banyak hal yang menjadi indah dan mendadak menjadi baik. Kalau Anda keputusannya loyo, Anda jadi loyo. Kalau Anda semangat, Anda jadi semangat. Nah, jadi dalam kesempatan ini saya minta semuanya untuk terlibat, bergerak, begitu ya. Jadi belajar yang terbaik adalah dengan terlibat sepenuh hati. Kalau Anda terlibat, Anda akan ingat. Dan jurus nomor 1, bagaimana kita mengubah diri kita dari takut jadi berani, mengubah diri kita menjadi berani untuk take action, ragu-ragu. Ini adalah dengan bergerak. Nah, caranya bergerak gimana? Saya akan hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1, langsung kita berdiri. Siap ya? 5, 4, 3, 2, 1, go! Langsung kita berdiri. Ayo, come on. Langsung kita berdiri. Mari kita berdiri, mari kita ngoleh dulu. Mari ngoleh, katakan, iya, 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 iya. Ayo berdiri, I can see you, ayo berdiri. Nggak berdiri aja mau malas, masa mau sukses gitu ya. Berdiri ini penting, dan ngolet itu menurut Dr. Shigeo Haruyama, pakar Miracle of Endorphin. Jadi dia mengatakan bahwa manusia itu salah satunya hormon kebahagiaannya muncul, yaitu ketika kita berdiri, kita ngolet. Yuk, tolong berdiri, yang bisa berdiri. Ayo jam segini, mari kita berdiri, berdiri. Kak Glenn, Kak Tata, mana itu? Ayo berdiri, ayo berdiri. Mari kita ngolet dulu ya. Katakan iya, 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 iya. Ke samping katakan ihi 3 kali, ayo. Ihi, ihi, ihi. Ke samping lagi katakan 3 kali, yuk. Ke belakang tahan yang panjang. Melongo ke depan katakan yang mesra. Oh yes. Lari-lari kecil. Lari kecil. Saya hitung sampai 10, kita loncat dan teriak ha ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, lagi ayo. Lari-lari kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha. Menurut Dr. Shigeo Haruyama, gerakan yang membuat hormon kita keluar, yaitu adalah ketika Anda ngolet dan ketika Anda jalan cepat atau lari-lari kecil. Ya. Tuh, saya hitung sampai 10, kita loncat dan teriak. Ayo semua, ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ah, lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ah, lagi. Dari panjang. Dari depan. Ah, nah ini ya. Jadi tetap berdiri dulu, tetap berdiri. Ternyata kita jauh lebih bergembira kalau kita bisa tepuk tangan yang meriah. Sambil berdiri ya, ayo semuanya berdiri, jangan duduk dulu. Jam segini bahaya kalau duduk. Berdiri, woi, berdiri. Mak, tugu, monasku. I can see you. Ayo, mari berdiri. Nah, sekarang kita tepuk tangan ya seperti anak-anak. Anda pernah jadi anak-anak? Belum? Kalau belum ya berarti lahirnya langsung jadi. Pernah punya anak atau pernah jadi anak-anak? Ya kalau tepuk tangan seperti anak-anak, saya beri contoh ya. Biasanya tepuk tangannya keras ini. Yeay! Dan Anda senyum dan Anda teriak. Ternyata Pak Tong kayak orang gila. Enggak loh. Jadi ada satu penelitian dari satu dokter dari India. Jadi ternyata orang kalau tepuk tangan itu efeknya terhadap diri kita berbeda. Pembuluh darah kita biasanya gepeng-gepeng gini kurang oksigen. Begitu kita tepuk tangan, peng, des, langsung bulat-bulat, oksigennya lebih banyak. Bahkan dia membuat satu terapi namanya terapi tepuk tangan. Setiap hari alangkah baiknya kita tepuk tangan 10 menit untuk demi kesehatan kita. Oke ya teman-teman, tetap berdiri dulu, tetap berdiri. Yang duduk, ayo berdiri. Ayo, mari kita tepuk tangan. 1, 2, 3 seperti anak-anak. Mulai go. Yeay! 2 kali lipat keras, mulai go. Yeay! Gimana perasaan? Seger? Boleh lebih seger lagi. Kalau boleh lebih seger lagi, satu jurus saya akan siarkan. Jurus yang terbaik belajar itu adalah praktek. Kalau Anda praktek, Anda akan ingat seumur hidup. Karena ini belajar dari ilmu-ilmu dari guru yang terbaik di dunia dan saya praktekkan dalam kehidupan saya, mengubah kehidupan saya bumi dan langit, jadi membuat fear into power, tetap bersemangat dalam situasi sesulit apapun. Mari kita belajar satu jurus yang namanya WUS. Satu jurus yang namanya apa? Ayo teriak dong, ngomong. WUS. Anda ngomong juga, enggak apa-apa. Saya juga ngomong sama Anda kok ini. Oh tetangga saya, oh iya, ini tetangga bahaya nih. Sebentar, jendelanya saya tutup dulu nih. Wah ini penting nih, jadi supaya tetangganya nggak berisikan. Ini penting. Oke, nah ini aman. Sambil berdiri ya, berdiri. Nah, oke, mari kita hembus dulu. Tangan kiri ke atas, tangan kanan di bawah. Kita teriak dengan mantap. Oh yes, wow. Sebentar ini backgroundnya membuat jadi tidak kelihatan gerakan saya. Saya backgroundnya saya matikan dulu aja. Ya, no, non-background. Nah, gini ya. Nah, caranya bagaimana? Nih, teman-teman, perhatikan teman-teman. Jadi, tangan kiri di depan, tangan kanan di belakang, kita teriak dengan mantap. Wow! Yes! Kemudian, wow! Rasakan perubahan terhadap semangat kita, karena banyak sekali orang stres gitu ya, yang dilarang berteriak di Indonesia.
Termasuk salah satunya seller. Kalau seller di sini boleh sih ya. Tadi saya sudah minta izin kok di Lazada, boleh teriak semaksimal mungkin. Jadi ngomong-ngomong ketika Anda teriak semaksimal, wow, yes. Yes-nya nunggu saya, oke? Jangan yes, no, oh yes, oh no, enggak usah. Oh yes. Oke, siap ya. Mari kita mulai. Praktek guru yang terbaik, rasakan perubahan terhadap kondisi semangat dan fisik kita. Mari kita mulai. Wow, yes. Wow, seger? Nah, boleh lebih seger lagi? Kalau boleh lebih seger lagi, saya akan share satu jurus ya. Jadi jurus bagaimana mengubah takut jadi berani, mengubah kita ragu-ragu jadi berani, mengubah kita menunda langsung take action, yaitu satu jurus yang namanya guncang bumi. Nah, teman-teman, ini saya belajar dari Anthony Robbins juga, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Guncang bumi itu dilakukan persis seperti anak kecil yang lagi senang. Ngapain anak kecil lagi senang? Kalau tepuk-tepuk tangan tadi sudah, nih anak kecil lagi senang ngapain? Betul, lonjak-lonjak nih. Jadi kalau lonjak-lonjak nih, go, 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 go. Ini ada lonjak-lonjak gini, go, go, go itu ada skala Richternya. Antara 1 sampai 9. Jadi kalau saya bilang, mari kita guncang bumi dengan skala 9, kita lonjak dengan mantap dan go, 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 seperti itu. Tapi kalau saya ngomong cukup skala 1, Bapak Ibu tidak perlu lonjak, cukup jinjit aja sambil ngomong, go, nah itu skala 1. Sekarang kita akan tes dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Siap? Ayo yang duduk berdiri langsung praktek, Anda rasakan perubahan terhadap kondisi emosi Anda, kondisi perasaan Anda. Jadi sebelum saya share ya, ini ada ilmiahnya. Sebelum kita lonjak, go, ada ilmiahnya. Jadi manusia itu kalau duduk terus, sekali lagi, jadi kelenjar getah bening kita tidak berfungsi dengan baik. Jadi kelenjar getah bening itu apa sih? Yang di sini, di leher kita, di ketiak, di mana. Kalau Anda sakit, luka, kemudian bengkak, itu adalah sistem kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening fungsinya menyaring racun, virus, dan bakteri. Itu berfungsi dengan sangat bagus ketika Anda melakukan pernapasan dalam. Diafragmanya cedot, naik turun, itu bagus. Yang kedua, yaitu ketika Anda lonjak. Ketika Anda lonjak begini, bang, lonjak, go. Begini, kelenjar getah bening Anda menyaring racun, virus, dan bakteri. Oksigen masuk dengan lancar, Anda akan jauh lebih fresh, lebih seger, dan yang terbaik, membuat Anda takut jadi berani hanya dalam waktu 10 detik. Oke, jadi dalam kesempatan ini tolong berdiri semua. Mari kita berdiri. Jadi gini, berdiri. Ini kalau semua berdiri, gini loh. Kok kayak orang gila atau Pak? Go kayak orang gila. Yang namanya gila itu kesepakatan loh. Jadi ketika kita semua sepakat untuk lonjak, yang tidak lonjak berarti gila. No, ayo semuanya seger waras. Nah, caranya bagaimana? Saya akan guncang bumi ya, siap ya. Saya tuh 1, 2, 3, kita guncang bumi. Tapi sekarang guncang bumi dulu dengan skala Richter 3 selama 3 detik. Go, siap ya. Mulai. 1, 2, 3, mulai. Go. Stop. Ini baru pemanasannya. Sekarang kita akan guncang bumi sungguh-sungguh selama 10 detik dengan skala Richter 10. Berarti selesai kita guncang bumi, minimal rumah kita masing-masing harus retak-retak. Caranya gimana? Saya akan tepuk perlahan. Teman-teman ikut perlahan. Tidak perlu lonjak dulu. Ketika saya keras, teman-teman ikut keras. Kemudian saya lebih keras lagi. Teman-teman ikut keras. Kemudian saya tuh 1, 2, 3, kita lonjak dengan mata. Go selama 10 detik. Kemudian kita tutup pakai hus rame-rame. Wow, yes. Wow, rasakan perubahan terhadap semangat dan tubuh kita, begitu ya. Kemudian, wow, yes. Wow, kemudian tangan 2 begini semua. Ikutin kata-kata saya. Hidup setiap hari. Nah, semua ikut ngomong. Hidup setiap hari. Kemudian ketika saya tanya, hiduplah dengan, telunjuknya diganti jempol, katakan dahsyat, begitu ya. Siap ya? Oke, mulai dulu. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Oke, siap. Mari kita mulai. Yuk, mari kita mulai. Come on. Wow, hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Berikan cos ke kamera, Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Kita semua. Nah, sekarang penting. Dalam kondisi ini saya sering kali ngomong, minum boy, minum. Nah, karena banyak orang sakit ataupun ini karena salah satunya kurang minum. Nah, tapi sering kali gitu ya,
tidak semua rumah sakit mengukuri air minum Anda. Kalau Anda sakit ginjal, sakit jantung, diukuri air minumnya. Intake cairannya nggak diukurin. Diinfus tapi kurang minum. Yuk mari kita minum. Yuk ambil air minum, semuanya minum. Minum, boy. Yuk minum. Seger. Nah, sekarang saya share gini. Bagaimana tetap bersemangat dalam situasi sesulit apapun. Silakan dicatat. Ada 4. Saya akan langsung share garis besarnya, kemudian nanti detailnya seperti apa, beserta prakteknya. Karena pelajaran yang terbaik. Tantangannya apa sih? Tantangannya ketika orang ikut di dalam seminar-seminar seperti begini, apalagi online, yang terjadi, Pak Diki ada gambarnya ketika orang school from home online itu apa yang terjadi. Jadi saya baru terima dari teman-teman di WhatsApp, ya di Instagram gitu. Jadi anaknya baru sekolah, mau pertama kali 5 menit pertama, 2 menit, 5 menit, 7 menit, 10 menit sudah terbulak, sudah ngaco balong, nggak karu-karuan. Nah, jadi supaya hari ini bermanfaat, semuanya terlibat dan penuh semangat, begitu ya. Jadi terlibatlah, Anda akan belajar dan Anda akan ingat. Nah ini 2 menit awal, tengkong, 5 menit, wah delosor, 7 menit kudungan, 10 menit sudahlah koprol, tiarap, jengkang-jengking. Nah problemnya school from home, working from home, seminar from home, acara from home. Nah orang nggak ngerti, Anda pakai celana dalam atau enggak? Saya kan I cannot see you gitu ya. Kadang enggak sih, gitu ya. Banyak yang enggak pakai. Nah ternyata jadi ini kita semangat, ikutin gerakan saya, ikutin. Kalau Anda ikutin, Anda akan lebih ingat. Nah ini salah satu cara belajar. Nah ini ilmu sangat bermanfaat. Saya mengubah hidup saya bumi dan langit karena fear into power, semangat dalam kondisi sulit apapun, bahkan menyelamatkan hidup saya ketika terkena COVID. Waduh, sampai tidak bisa bernapas, sampai WA terakhir. Tapi akhirnya saya putuskan, yes, saya harus gembira. Hati yang gembira adalah obat. Nah, jurusnya ada 4, silakan dicatat. Nah, kalau Anda nggak nyatet, nggak ingat gitu loh. Nyatet itu adalah output. Orang belajar itu seringkali begini. Wah, pernah baca bukunya ini? Pernah. Bagus banget. Isinya apa? Pokoknya bagus banget, kamu harus baca sendiri. Nah, itu namanya halusinasi pengetahuan. Kenapa kalau orang terjadi halusinasi pengetahuan? Karena tidak ada output. Belajar yang terbaik adalah ada output. Output pertama, nomor satunya Anda mencatat. Kalau Anda mencatat, catatan Anda yang paling buruk pun jauh lebih bagus dibanding daya ingat Anda. Setelah mencatat, Anda mulai merenungkan. Merenung itu apa sih? Anda dengan jeda, merenung, kemudian Anda tanya, apa manfaatnya? Oke, tolong ditulis loh. Belajar itu harus ada input, tapi sekali lagi, input itu belajar 2, input sama output. Pada waktu inputnya berkali-kali, dan kalau memungkinkan adalah no distraction. Misalnya begini, Anda ikut seminar terus sambil anak susah gitu, dapatnya akan sedikit. Kalau Anda pakai distraction, Anda tidak dapat manfaat. Kemudian input itu juga terlibat gitu. Kalau disuruh A, B, C, Anda terlibat. Itu akan beda sekali daripada Anda tidak terlibat. Nah, output ada beberapa macam nih. Nomor 1, Anda mencatat outputnya. Dengan mencatat Anda akan lebih ingat. Yang kedua, Anda jeda, stop dan merenung. Stop merenung itu caranya gimana sih? Anda tanya, apa manfaatnya ini? Benar nggak ini bermanfaat? Yang benar. Kalau benar, oke. Kemudian yang ketiga, Anda mulai menyimpulkan. Oh, ini manfaatnya seperti ini. Yang keempat, Anda mulai merencanakan. Oh, saya akan melakukan begini deh. Setiap pagi saya akan begini dulu. Saya akan begini, saya begini. Yang kelima, kita mulai take action sampai jadi habit. Yang keenam, sharing. Saya ulangi pelan-pelan. Catat ya, catat. Kalau Anda rekam deh, boleh pakai rekam pakai handphone, rekam pakai mana, atau Anda catat, intinya catat, dan Anda ulangi itu karena input to repetition is mother of all skill. Pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Jadi nomor satunya, belajar itu ada input dan output. Input itu adalah diulangi, Anda kan jauh lebih ingat inputnya. Kemudian yang kedua, Anda inputnya itu no distraction. Jadi Anda no distraction. Yang ketiga, Anda jadi namanya istilahnya larut sepenuhnya, jadi terlibat. Nah itu adalah input. Yang output ada 6. 1, Anda outputnya mencatat. Yang kedua, Anda merenung, bertanya. Jeda, merenung, bertanya. Ini manfaatnya apa ya untuk saya? Anda kaitkan. Kalau Anda bisa mengkaitkan ada manfaatnya, Anda akan lebih ingat. Kemudian yang ketiga, Anda mulai menyimpulkan, oke, manfaatnya ini. Kalau Anda merenung tadi menanya, yang ketiga menjawab. Setelah menjawab, sudah jelas manfaatnya. Yang keempat, mulai menjadwalkan. Oh, saya akan lakukan setiap ini. Saya akan lakukan begini. Kalau saya menghadapi begini, saya akan begini. Karena ini sangat-sangat berat. Kemudian yang kelima, Anda mulai praktekkan sampai jadi kebiasaan.
Yang keenam, Anda mulai sharing. Begitu Anda, the more you share, the more you remember. Nah, sekarang bagaimana seorang Tung Desemwaringin jadi yang dulunya mau bayarin orang tua yang sakit aja. Satu hari saya ketika papa saya sakit dipindahkan ke kelas 3. Saya yang memindahkan karena kelas 1 enggak kuat bayar. Papa saya nangis keluar air matanya dan cuma ngomong begini, kamu tuh enggak punya uang tuh. Papa di hari-hari terakhirnya sakit keras gini, enggak bisa masuk kelas 1. Kamu enggak punya uang. Kalimat itu menusuk hati saya. Saya diem, enggak bisa ngomong apapun. Saya di rumah sakit, saya keluar dari kamarnya, nangis jongkok sampai dokternya lewat. Ada apa? Ada apa? Saya cuma nangis saja. Tapi kembali lagi pada waktu itu, saya telepon saudara-saudara saya malah ngomong, jangan khawatir, pindahin kelas 1, tak carikan duit, pokoknya pindahin. Kakak saya 5 bersaudara, saya nomor 3, kakak saya perempuan saya telepon, langsung jangan khawatir, kakak saya pertama telepon, adik saya telepon, semuanya semangat, pindahin. Lah dulu saya sekolah nomor 1, mahasiswa teladan. Kok enggak punya duit sendiri itu gimana? Masa gaji saya sebulan untuk bayar rumah sakit papa saya 1 malam enggak bisa. Nah, hari itu jadi saya terpacu, saya doa Tuhan, I will do everything. Kasih kesempatan saya untuk membahagiakan orang tua saya. I will do everything. Saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan dalam ridhomu tentu saja untuk merubah hidup. Nah, salah satunya saya tahu, saya baca bukunya Anthony Robbins bahwa begitu banyaknya orang berubah ikut seminarnya dia, saya putuskan ikut seminarnya. 10.000 US tanpa tiket pesawat, tanpa hotel, dalam posisi nganggur, dalam posisi tidak kerja, papa sakit keras. Nah itu yang tantangan-tantangan, tapi akhirnya saya nekat, utang dan berangkat, akhirnya saya tahu. Nah, setelah saya ikut seluruh seminarnya Robin dan bukan hanya satu, Unleash the Power Within saya ikut 14 kali. Dalam the last 20 years saya ikut 14 kali seminar yang sama. Terus kemudian Wealth Mastery saya ikut 4 kali, Big Bad Destiny saya ikut 3 kali, Leadership Academy cuma sekali, Life Mastery sekali karena memang seminarnya sekali itu aja yang diajar oleh Anthony Robbins. Setelah itu dia sudah tidak ngajar lagi. Dan saya saripatikan hari ini. Yang salah satu ilmu yang paling penting nomor 1 adalah mengubah takut menjadi berani. Apapun yang Anda inginkan, sekali lagi, Anda di sini, Anda mau di sana. Apapun yang Anda inginkan. Apa sih yang paling menghambat Anda? Apa yang paling menghambat Anda? Tolong dijawab. Emosi yang tidak pada tempatnya. Takut? Pak, saya enggak bisa berubah dari sini ke sana karena tidak punya modal. Perhatikan, ada orang yang tidak punya modal, malah terpacu. Saya akan cari caranya. Caranya bagaimana? Terus ada orang yang tidak pakai modal, bisa dapat modal. Entah caranya bagaimana, atau bahkan tanpa modal, dia bisa mulai. Nah, bedanya apa dengan orang yang bahkan punya banyak modal, tetap tidak bisa menjadi apa-apa, tidak menjadi apa yang diinginkan, karena dia tidak berdaya. Kenapa kok dia tidak berdaya? Beda sekali orang penuh sumber daya dengan orang yang berdaya. Orang penuh sumber daya mungkin punya banyak duit, punya banyak fasilitas, tapi secara emosi dia tidak berdaya. Malas, malu, ragu-ragu. Oh iya Pak Tung pemberani, saya ini kan keturunan pemalu. Saya pernah tes DNA, diambil air liur saya, kiri kanan, kirim ke Amerika, umur 42. Wow, 42, wow, 12 tahun yang lalu gitu ya. Sekarang saya menjelang 54. Hasil tes DNA saya ternyata pemalu. Memang saya dulu pemalu juga. Teman-teman saya SD, SMP, SMA tahu. Saya ngomong, apalagi sama lawan jenis, saya nggak pernah berani. Ngelihat mata, nggak berani. Beraninya cuma ngelihat dada, tahu? Bukan dadanya orang, woi, dadanya sendiri gitu ya. Dadanya sendiri gini, malu duduk. Nggak lihat dadanya orang lain, nggak berani. Dadanya sendiri. Tapi kenapa kok sekarang jadi berani? Ya salah satu ikut di Anthony Robbins ini saya belajar ini. Mengubah emosi dari takut jadi berani. Dulu saya mau ketemu orang, mau ngajak kerjasama, kemudian bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya, lebih sukses, saya nggak berani. Nah kok saya terpilih sebagai pembayar pajak terbaik di tahun 2020 gitu ya, bareng dengan CIMB Niaga, wow, bareng dengan Krakatau Steel, bareng dengan
dengan Siloam Hospital, bareng dengan perusahaan-perusahaan yang begitu besarnya, sampai apa ya saya bayarnya segede itu, mestinya enggak, mungkin saya nomor 100 atau nomor 99,5 gitu ya. Tapi ternyata dari orang yang tidak bisa kok mendadak jadi gini, karena satu adalah master dalam kontrol emosinya. Perhatikan teman-teman. Kalau emosinya salah, keputusannya betul atau salah? Tolong dijawab. Ayo saya tanya supaya Anda berpikir. No ya. Kalau emosinya salah, keputusannya salah. Kalau keputusannya salah, pertanyaan saya, tindakannya betul atau salah? Salah, atau mungkin Anda tidak bertindak, padahal Anda harus bertindak gitu ya. Kemudian kalau keputusannya salah, pertanyaan saya, tindakannya salah? Setelah tindakannya salah, hasilnya kira-kira betul atau salah? Salah juga. Kalau hasilnya salah juga, pertanyaan saya berikutnya, nasibnya salah, hidupnya salah. Jadi ilmu mengubah hidup, life revolution, yang satu yang paling penting adalah bagaimana Anda punya emosi pada tempatnya. Jadi kalau Anda ada orang yang Anda cintai meninggal, Anda sedih, ya normal dan manusiawi. Tapi kalau sudah 20 tahun Anda masih sedih, tidak normal dan tidak manusiawi. Itu namanya trauma kepanjangan yang Anda tidak ngerti caranya. Anda misalnya jualan di Lazada, Anda istilahnya takut membuka usaha, takut membuka penawaran yang menarik, takut membuat istilahnya marketing revolution seperti buku saya begitu ya, merevolusi cara marketing Anda, masih pakai cara-cara yang sama, padahal dengan cara sama Anda tidak laku. Bagaimana Anda bisa level up? Bagaimana Anda bisa cermat dan melesat? Sudah belajar di buku saya nih, Marketing Revolution, bagaimana meningkatkan kekayaan Anda. Dan buku ini dahsyat, testimoninya begitu banyaknya. Pertanyaannya begini, Anda sudah tahu caranya. Cara itu banyak kok. Anda searching di internet, caranya banyak. Di Lazada juga ada Lazada University, ini luar biasa. Anda diajari cara jualan begini, itu top. Menurut saya, top markotop, dahsyat, luar biasa. Jarang-jarang ada yang online yang memberikan universitas seperti ini, yang men-sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada Anda. Tetapi begitu Anda di-sharing ilmunya, kenapa orang tidak praktek? Emosinya tidak pada tempatnya. Nanti kalau rugi gimana? Kalau bangkrut bagaimana? Nah kalau pertanyaannya salah, jawabannya ya salah gitu loh ya. Nah bagaimana salah satu mengelola emosi? Ada 4. Perhatikan teman-teman ya. Saya akan bahas dengan cepat. Nomor 1, Anda menguasai emosi dengan cara ubah gerak. Yang dimana Anda tadi praktek. Go. Oh yes, wow. Rasakan perubahan terhadap semangat dan kondisi fisik Anda. Nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Yang kedua, rubah apa? Rubah fokus Anda. Anda mau fokus kepada emosi atau fokus kepada solusi? Bagaimana mengubah fokus ini? Ada 4 cara kan begitu ya. Jadi mengubah gerak, ubah fokus. Sama. Kalau Anda fokusnya kepada hal-hal, contohnya deh, hal-hal yang Anda tidak bisa kontrol, Anda akan merasa powerless dan tidak berdaya. Tapi ketika Anda fokus kepada peluangnya, fokus kepada pelajarannya, fokus kepada apa yang bisa Anda kontrol, Anda meledak. Contoh lagi, nah ini pandemi. Pandemi, Anda bisa kontrol nggak? Enggak. Anda bisa membantu supaya orang tidak ketularan dari Anda atau Anda tidak ketularan. Gitu loh ya. Yes. Nah, kemudian, ini, ya ini, saya baru bilang, ini baru mulai. Oke. Nih, jadi yang kedua ini bagaimana kita bisa fokus. Kalau Anda fokus kepada yang Anda tidak bisa kontrol, ya tidak bisa. Tapi kalau Anda bisa fokus kepada yang Anda bisa kontrol, contohnya, pandemi, masa bisa jualan online dong, melalui Lazada dong. Loh, Anda, waduh, ternyata daya beli berkurang. Daya beli berkurang, terus, yes, ketika daya beli berkurang, terus apa yang Anda dalam kontrol? Oh, saya bisa menjual sesuatu hal yang ada paket dan menarik, misalnya. Saya akan membuat penawaran yang lebih menarik. Terus kemudian, apa yang in control Anda? Oh, saya membuat paket yang lebih kecil. Kalau Anda tahu, pernah nonton minuman-minuman itu kan ada yang 500 cc, ada yang 350 cc, ada yang botol lebih kecil, ada yang cuma 150 cc juga. Perhatikan, jadi ternyata bisa beda kemasan. Jadi kalau apa yang bisa Anda kontrol, kalau Anda fokus kepada yang tidak bisa Anda kontrol, ya emosi Anda berantakan. Orang uncontrollable kok, Anda merasa tidak berdaya. Tapi kalau Anda fokus kepada misalnya masa lalu yang tidak bisa Anda ubah, ya percuma. Tapi kalau Anda fokus kepada masa sekarang, apa yang bisa Anda ubah, luar biasa.
simulasikan masa depan. Jadi ingat ya, ubah gerak, ubah fokus. Yang ketiga, ubah keyakinan. Yang keempat, ubah kata-kata. Saya akan share nih. Jadi semoga bermanfaat, singkat nih karena waktu saya cuma tinggal berapa menit saja gitu ya. Tapi saya akan share yang saripatinya yang Anda bisa lakukan luar biasa. Our emotion is created by our motion. Nih ya, saripatinya. Tolong Pak Diki langsung saripatinya. Anda boleh screenshot, Anda boleh foto, dan Anda boleh share kepada orang lain supaya Anda ingat. Ini tolong layarnya bagaimana tetap bersemangat dalam situasi yang paling sulit seperti apapun. Next ke layarnya Pak Diki. Jadi kita akan perhatikan bahwa nomor satunya adalah ubah gerak. Yang kedua ubah fokus. Yang ketiga ubah keyakinan Anda. Yang keempat adalah ubah kata-katanya. Oh ini ada Mbak, no, ternyata bukan Pak Diki tidak pegang kontrol. Oke, Mbak tolong slide-nya, Mbak. Ya oke, slide-nya supaya bisa langsung difoto, langsung Anda dapatkan poin yang tertajam yang mengubah hidup saya dari bayar orang tua sakit, tidak bisa menjadi orang yang salah satu pembayar pajak terbaik di Banten. Banten itu dipilih 100 dari 11 juta begitu ya. 11 juta saya termasuk gini. Slide keberapa? Di awal aja gitu ya. Saya bilang next gitu. Slide apa? Tenang aja gitu ya. Slide ya ini kan yang awal saja terus kemudian next nanti kan langsung layarnya semua kan begitu. Jadi supaya bisa dipoto. Nah, oke. Jadi kalau masih bingung yang banyak bingung layarnya berapa enggak penting. Yang paling penting teman-teman dapat. Nah, ini bersemangat dalam situasi sulit apapun, lanjut. Nah, ini lanjut, ini Amikadi lanjut, nah lanjut nih. Ternyata ada 4 hal ini. Jadi memang kalau bisa slide-nya Pak Diki aja Pak Diki bisa slide-nya 4 hal yang mempengaruhi semangat atau emosi kita. Kalau Anda kontrol 4 hal ini, hidup Anda akan berirah bumi dan langit. Lanjut. Ayo lanjut. Fisiologi atau gerakan, yang kedua fokus, yang ketiga keyakinan, yang keempat adalah satu yang namanya pilihan kata. Nih, mari kita bahas ya satu persatu. Fisiologi atau gerakan. Lanjut nih teman-teman. Nah, ayo gerakan. Wih, terbang keren amat ini. Oke, lanjut. Nih, fisiologi gerakan. Our emotion is created by our motion. Emotion is energy in motion. Energy in motion. Ketika Anda bergerak, beda. Kalau Anda duduk, energinya beda. Jadi ini bumi dan langit. Mari kita bergerak lagi ya. Jadi teman-teman, saya hitung 5, 4, 3, 2, 1, go. Kita langsung berdiri. Oke, siap ya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Ayo, tolong kembali layar ke saya. Tolong berdiri. Yuk, tolong berdiri semua. Mari kita ngolet lagi. Ayo berdiri semua. Ayo berdiri. Mari kita ngolet semua. Katakan, iya. Ke samping katakan ih 3 kali. Yuk. Ke samping katakan We put the good in the good in the good. Kalau ke depan katakan yang mesra. Oh yes, baby. Yo, lari-lari kecil. Jangan metabolisme lancar. Ayo semuanya. Ini malas ya, repot ya berdiri. 5, 4, 3, 1, go. Langsung berdiri. Come on. Lari kecil. Saya sampai 10 kita loncat dan teriak. Yo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Lagi. Kayak yang panjang. Mari kita guncang bumi. Hidup setiap hari, hiduplah dengan dahsyat. Berikan cos kanan kiri, katakan Anda dahsyat ke kamera. Anda dahsyat. Silakan duduk, tepuk dada Anda, katakan saya mbahnya dahsyat. Siapa yang mbahnya dahsyat? Kita semua. Nah, ini ya. Jadi salah satunya. Saya zaman dulu ketika bekerja, saya dipromosi dengan sangat cepat karena saya dari takut jadi berani. Saya mulai tanya, kenapa kok orang bisa dipromosi dengan cepatnya? Kok orang bisa jadi pimpinan cabang dengan cepatnya? Saya nanya-nanya. Oh, saya nanya teman saya. Kok kamu bisa dipromosi dengan cepat ya? Oh, karena kamu lapor, kenal sama anaknya bos itu. Kepala divisi HRD merangkap wakil presiden direktur, merangkap anaknya yang punya. Wah, tapi saya mau telepon. Mau telepon ragu-ragu. Pernah ngalami ragu-ragu? Telepon enggak ya, iya enggak ya, buka toko enggak ya, penawaran enggak ya, praktek enggak ya, ngasih promo enggak ya, ngasih diskon enggak, ngasih paket enggak ya. Yang penting laris dulu bagaimana ya, fokus supaya nganternya cepat bagaimana. Anda sebetulnya banyak hal yang Anda tahu tapi tidak dilakukan karena emosinya tidak pada tempatnya. Waktu saya telepon enggak ya, telepon enggak pernah ngalami. Akhirnya saya mau telepon enggak ragu-ragu. Tapi saya sudah punya ilmu ini.
Jadi saya masuk ke kamar mandi, saya langsung guncang bumi. Masih ingat? Lonjak-lonjak. 150 kali. Go, 150. Tarik nafas. Yes. Ubah fokus. Fokusnya apa? Hal-hal yang membuat kita percaya diri pada waktu itu. Apa yang membuat saya percaya diri? Saya pernah kepilih mahasiswa teladan. Saya pernah juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional. Saya pernah juara cepat tepat P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila, begitu ya. Sampai tingkat provinsi. Nah, saya waktu kepilih mahasiswa teladan di upacara tersebut, saya bayangkan. Nah, kalau Anda fokus seperti itu, Anda kan jadi percaya diri. Apalagi Anda sudah ubah gerak. Anda susah ubah fokus kalau Anda tidak mau ubah gerak. Ubah gerak dulu, baru ubah fokus. Go, tarik nafas. Yes. Bayangkan Anda yang percaya diri, kemudian saya langsung datang, langsung saya telepon. Selamat siang. Nah, langsung berani. Nah, ketika berani, saya ajak ketemu. Nah, ketika ketemu, hidup saya berubah bumi dan langit. Saya naik gaji, saya dipromosi dengan dahsyat. Jadi saya ajak ketemu, saya sharing apa yang sudah saya lakukan. Nah, demikian juga. Jadi emosi ini membuat Anda bisa mendapatkan pasangan, bisa pasangan yang Anda sebetulnya jadi pasangan introvert cuma lewat begitu saja karena Anda tidak berani kenalan. Anda sibuk menipu diri sendiri, nanti kalau jodoh kan kenalan sama saya. Susah, angel gitu loh ya. Dan ini teman-teman, jadi perhatikan gerakan ini sangat mempengaruhi, kemudian fokus, kejadian yang kita bayangkan terus-menerus. Lanjut, ini. Jadi bagaimana kita mengubah fokus kita? Nih, ada 4 juga. Nomor 1, ubah fokus, ya Anda ubah gerak. Yang kedua, ubah pertanyaan. Yang ketiga, ubah bayangan. Sebelumnya yang keempat, ubah perintah. Perintah misalnya. Layar ke saya lagi. Nih, Anda mengubah apa? Anda gerak ubah, ya langsung. Pertanyaannya Anda ubah, hasilnya berubah. Saya share ya. Pertanyaan untuk ngehack otak kita, jadi kita menjadi bahagia sejati. Apa sih bedanya bahagia sejati dengan bahagia naif? Kalau bahagia naif, cukup bersyukur. Pernah dengar? Nah, itu fokus Anda kalau Anda bersyukur, yes, apa yang saya syukuri hari ini. Nah, ini caranya bagaimana? Nah, itu 3 pertanyaan ya, yang mengubah emosi kita. Yes. 3 pertanyaan ya, yang mengubah emosi kita. 3 pertanyaan yang ngehack otak kita. Tolong dicatat ini. Nanti di layar tidak ada gitu ya. Anda hanya bisa mencatat ini. Ngehack otak kita supaya kita fokusnya bahagia. Bahagia sejati itu apa sih? Selain bersyukur, kita tetap tumbuh. Jadi lebih baik dan bermanfaat untuk orang banyak. Resep bahagia itu cuma sederhana sekali, yaitu apa? Sabar, ikhlas, dan bersyukur. Anda sabar, Anda ikhlas, bersyukur. Sabar ketika harus berjuang, ikhlas ketika harus kehilangan, atau ikhlas ketika harus memberi, bersyukur ketika Anda punya apapun Anda syukuri. Tetapi itu bahagia naif. Kalau Anda mau bahagia sejati, harus tambah lagi PUM. Apa itu? PUM. Progress, useful, dan meaningful. Harus jadi progress. Kalau Anda naif kan bersyukur supaya Anda berhenti tidak mau maju. Sudahlah, di era pandemi ini bisa jualan 100 juta sebulan ya lumayan. Padahal mungkin Anda bisa 10 miliar. Kenapa hanya 100 juta kan gitu loh ya. Kalau Anda progress, nah progress ini luar biasa. Bahagia sejati itu bersyukur tidak untuk menghentikan progress. Bersyukur, kemudian useful, bermanfaat untuk orang lain, dan meaningful, ada something yang bermanfaat untuk hati kita. Nih, saya share nih. Teman-teman, 3 pertanyaan bagaimana kita bahagia sejati. Sebentar, sebelum keyakinan, sebelum layar ke saya dulu. Jadi layar ke saya aja, layar ke saya. Jadi akan saya flash, enggak perlu pakai materi, jadi supaya lebih semangat, lebih dahsyat. Perhatikan teman-teman nih. Jadi Anda ubah 3 pertanyaan ini. Anda gunakan 3 pertanyaan ini. Kalau Anda dalam seluruh 1 jam ini mau lupa, ini Anda ingat, hidup Anda berubah bumi dan langit. Nah, kayak ubah gerak ya tentu saja ingat, ubah fokus cara gini. Apapun terjadi, Anda tanya, apa yang harus saya syukuri dari atau kejadian ini? Kalau Anda tidak bisa bersyukur, doa sama Tuhan minta diganti yang lebih buruk. Mau Anda yang jadi yang sudah meninggal kan tidak mau kan gitu ya. Anda ada orang tidak punya sepatu, nyesel-nyesel ketika suatu hari nonton orang tidak punya kaki. Ternyata lumayan tidak punya sepatu daripada tidak punya kaki. Itu ternyata ada orang yang lebih menderita. Selalu ada orang yang lebih menderita dari Anda kok. Kalau Anda tidak bisa bersyukur, ingat, nanti diganti loh sama Tuhan nasibnya dengan yang lebih buruk. Ya, sudahlah bersyukur. Ini nomor 1. Apa yang harus saya syukuri karena kejadian ini? Kalau Anda tidak ada, bilang pasti ada. Bandingkan dengan yang lebih jelek, pasti Anda akan lebih bersyukur. Gitu ya. Pak, itu kan naif. Betul, itu naif, bersyukur. Yang kedua dan ketiga, membuat Anda progress, useful, dan meaningful. Yaitu apa? Anda tanya, ngehack otak cara Anda tanya. Begitu setelah mengalami, Anda tanya,
Apa yang harus saya pelajarin dari atau karena kejadian ini? Yang akan membuat saya menjadi lebih baik di kemudian hari. Saya ulangi. Pertanyaan pertama membuat kita bersyukur, apa yang saya syukuri? Percaya tidak, apa yang Anda sesali hari ini, seringkali pada waktunya nanti Anda syukuri. Contoh, saya jadi hari ini, terus kemudian teman-teman SMA bilang, itu dulu yang kamu taksir, enggak mau nyesel dong dapat kamu. Saya bilang, enggak. Lu kok enggak nyesel gimana? Kalau saya dapat dia, saya enggak jadi hari ini. Karena saya ditolak, karena saat waktu itu siswa yang goblok, kurus kering, miskin, jadi dalam kondisi sekolah aja mau masuk ke swasta enggak bisa, harus masuk ke negeri, kalau enggak negeri enggak sekolah kan gitu ya. Nah itu jadi ya dihina sana dihina sini, tapi saya merasa kalau dia orang tadi yang saya taksir mau dengan saya enggak jadi hari ini. Jadi saya bersyukur pada waktu itu ditolak. Ternyata Tuhan menginginkan saya menjadi lebih baik karena kejadian itu. Jadi saya bersyukur yang sudah berlalu, akhirnya saya syukuri, iya ya saya pernah dihina. Ngapel naik sepeda motor ditolak. Nah ini, nah ya, padahal sudah mau diajak nonton, sudah tidak mau. Nah, jadi yang kedua itu supaya tidak naif, bukan hanya bersyukur. Lalu apa yang saya pelajarin dari atau karena kejadian ini, supaya saya besok jauh lebih baik. Ketika saya ditolak karena saya goblok, oh saya harus belajar, saya tahu cara belajarnya, dan sekolah saya nilainya bagus, akibatnya saya bisa dapat pacar. Ketika saya sudah jadi mahasiswa teladan, ditolak gara-gara naik sepeda motor, saya tanya, oh jadi perempuan suka laki-laki yang menonjol. Jadi kalau hari ini mobil saya bagus-bagus, ada kalau Anda di Instagram saya tungdesemwaringin.tdw, Anda follow di sana banyak pelajaran-pelajaran termasuk bagaimana berjualan, termasuk bagaimana menyemangatin diri, bagaimana mengatur keuangan. Silakan follow tungdesemwaringin.tdw. Nah, di sana kan saya share, mobilnya. Rolls Royce-nya itu berapa? Kalau yang baru sekarang 18,5 miliar, enggak begitu mahal toh gitu ya. Dan itu saya beli dari passive income dan saya sah. Bukan seperti orang lain yang pamer jualan mobil-mobil ternyata mobilnya leasing, enggak, saya belinya tunai, begitu loh ya, enggak leasing gitu ya. Dan tunai bukan dari capitalnya enggak, saya dari ternak duit hasilnya passive income untuk baru beli. Nah itu baru levelnya lebih tinggi daripada yang nyicil kan gitu ya. Nyicil boleh nggak? Boleh, tapi nyicilnya dari passive income Anda. Nah itu lebih keren. Bukan dari hasil kerja, sabar dulu, Lazada Anda menguntungkan luar biasa, baru Anda passive. Jadi pertanyaan kedua, apa yang saya pelajari dari atau karena kejadian ini ditolak cewek? Oh, ternyata wanita suka laki-laki yang menonjol. Oh, ternyata perempuan itu suka mobil-mobil yang keren. Jadi ketika saya mobil keren, lah anak saya perempuan protes, papa, aku ini ya Pak ya. Ya gimana? Jadi temanku pamer mobil-mobil gini ya, aku biasa ya, karena papa mobilnya bagus-bagus. Papa pernah pakai Lamborghini Aventador yang limited edition. Papa pernah pakai Mercy Sport, papa pernah pakai S-Class. Alphard sudah ke-6 gitu loh ya. Terus kemudian ada Rolls Royce, yang mbahnya mobil Rolls Royce gitu ya. Jadi ya sudah no. Kemana-mana aku naik helikopter ya sudah biasa, naik private jet pernah lah. Jadi tidak berkesan. Jadi dipamerin sama teman-temannya cowok ya tidak berkesan gitu ya. Oh ya itu ada miss-nya juga sih, jadi anak saya gak geteran sama mobil-mobil bagus karena bapaknya mobilnya lebih bagus. Tapi kembali lagi, apa yang saya pelajari dari karena kejadian itu? Jadi saya bilang mohon maaf nak, maklum kalau papanya senang mobil bagus ya karena ada dendam positif. Tolong tangan kanan begini semua. Saya buktikan. Ayo semua ngomong, saya buktikan. Jadi ini. Yang ketiga, pertanyaan yang nge-hack otak Anda. Apa yang saya syukuri, apa yang harus saya pelajarin. Yang ketiga, ada 4. Yang ketiga dong, apa yang harus saya lakukan sekarang? Yang membuat satu, saya merasa lebih baik. Yang kedua, benar-benar jadi lebih baik. Yang ketiga, orang banyak jadi lebih baik. Yang keempat, direstui Tuhan. Kalau hanya satu pertanyaan saja yang nge-hack otak, yang ketiga aja. Apa ya yang harus saya lakukan sekarang? Yang akan membuat saya merasa lebih baik. Benar-benar jadi lebih baik. Kalau merasa lebih baik kan minum pil koplo jadi merasa lebih baik. Tapi Anda kan jadi koplo, tidak benar-benar jadi lebih baik. Benar-benar jadi lebih baik, mungkin olahraga yang bermanfaat untuk orang banyak gitu ya. Orang banyak jadi lebih baik dan direstui Tuhan. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini mengalihkan fokus Anda. Ketika Anda jualan belum laku, wah saya tidak berbakat. Silakan. Pernyataannya membuat Anda fokus kepada Anda tidak berbakat. Kalau Anda tanya, caranya jualan, kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Saya mau belajar. Siapa yang lebih ini, modeling, nyontek. Siapa yang juara? Kok jualan? Caranya? Nah, kalau Anda terus belajar seperti ini, kemungkinan sukses Anda meningkat bumi dan langit. Hari ini saya sukses karena saya punya fokus seperti tadi. Kalau orang lain bisa, pernyataan saya juga bisa. Nah, apa yang harus saya lakukan? Nah, ini fokus. Kemudian yang ketiga, keyakinan.
ini, itu. Jadi kalau Anda punya keyakinan salah, jualan itu susah, ya Anda susah. Pandemi jualan susah, ya Anda susah. Saya jualan properti kemarin Juli pada waktu PPKM, saya nggak pernah ke Batam, 232 miliar gitu ya. Jeber sehari 232 miliar jualan properti. Orang bilang jualan properti susah, saya baik-baik saja, tetap jualan, tetap damai, tetap laris, tetap dapat untung banyak, miliar-miliaran. Lah, jadi dalam kesempatan ini keyakinan Anda ubah. Bila begini maka begini. Bila pandemi, betul, secara umum pandemi ekonomi sulit, tetapi jualan online meledak. Lah, di antara jualan online, saya akan cari mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih laris. Caranya, nah, bila saya membuat penawaran yang menarik, maka saya lebih laris. Nah, keyakinan saya adalah, uang adalah, kerja adalah, si A adalah, perempuan adalah, agama adalah. Nah, silakan. Jadi kalau keyakinannya, layar ke saya, tolong layar ke saya lagi. Nih, jadi keyakinan ini sangat penting. Sepertiga kegagalan Anda karena keyakinan. Bukan masalah strategi, bukan masalah goal, bukan masalah usaha, tapi keyakinan. Misalnya, langsing, Anda bilang gimana? Oh, aku tidak bisa langsing, aku keturunan gemuk. Mohon maaf, saya kan ngomong pakai keras. Omong kosong, tai kebo. Kok bisa? Anda gemuk bukan masalah keturunan. Masalah jumlah masuk sama keluarnya, banyak masuknya, ya jadi daging. Kalau tidak percaya, coba. Anda bayar saya 50 juta di tempat saya, pasti langsing. Saya kandang, saya sehari tak kasih makanan saiprit. Sekali doang 800 kalori ya mesti jadi langsing. Anda mau keturunan gemuk kayak kalau dikurangi makan ya langsing ya. Tapi keyakinan Anda, kalau saya pusing saya sakit. Nah ini, jadi perhatikan keyakinan ini hanya cari nikmat menghindari sengsara, tapi nikmat dan sengsaranya seperti apa? Kalau ada nikmatnya itu betul-betul nikmat menuju ke arah jangka panjang menurut kesuksesan, Anda bagus. Tapi kalau Anda hanya cari nikmat jangka pendek, lemu nggak apa-apa, gemuk nggak apa-apa, karena pokoknya nikmat, pokoknya nggak sakit, tapi Anda akhirnya malah sakit, malah mati muda, ya itu tobat gitu ya. Jadi hati-hati terhadap keyakinan Anda, membawa manfaat jangka panjang atau tidak, kalau enggak mulailah ubah dengan secara sadar. Last but not least, yaitu apa? Satu yang namanya pilihan kata. Kalau Anda ditanya, apa kabar? Anda jawab, ya, enggak baiklah. Pilihan kata ternyata 7% mempengaruhi emosi. 8% nadanya. Kalau enggak percaya, Anda ngomong, aku ini sayang sama kamu, tahu enggak? Siapa bilang ini marah? Ini bukan marah. 98% pertempuran keluarga Anda karena apa? Karena salah nada. Ya kalau orang saya ini tidak marah, ini sayang, ya itu marah monyong begitu ya. Nah, tapi gerakan itu sangat berpengaruh terhadap semuanya. Pilihan kata Anda salah atau pilihan kata Anda tepat. Kalau gerakannya itu mempengaruhi ternyata 55% ini ya. Jadi teman-teman, jadi kalau saya tanya apa kabar, Anda tangan kanan katakan dahsyat. Anda tidak bisa gerakannya salah. Apa kabar? Dahsyat. Nadanya tepat tapi gerakannya salah, ya orang tahu kalau Anda loyo gitu ya. Jadi tentu saja teman-teman, jadi waktu saya sudah harus selesai karena jam 3:01. Saya tanya deh teman-teman, jadi saya tanya, kalau teman-teman mau ikut lagi seminar saya selama 3 hari full dengan hanya bayar 49.000, betul ya Pak Dimas ya? 49.000 atau 149.000 karena saya ketik 49.000 untuk seminar 3 hari dan 100% kami sumbangkan gitu ya. Keuntungannya kami sumbangkan dan ada undiannya, undian macam-macam. Nah, boleh Anda lanjut dalam kesempatan Lazada University ini untuk cermat dan melejit, melesat. Itu jadi level up ini saya mau share kepada Anda khusus untuk Anda. Caranya bagaimana? Anda tinggal WA di tempat ini 08111 catat Financial Revolution selama 3 hari nanti di bulan November. Jadwal apa semua silahkan cek di sini. 08111 081-nya 3 kali 63873. Ini bonus untuk Anda. Jadi Anda disubsidi oleh Lazada sebagai seller. Jadi berbahagialah Anda. Anda harusnya bayarnya sekian banyak, tapi sekarang cukup 49.000 saja. Jadi dan donasi 49.000 ya. Jadi didonasikan. Ini 100% masih didonasikan dan ini Anda disubsidi oleh Lazada. Jadi 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi pelan-pelan ya. Last one but not least. Jadi Anda silakan ketik nama Anda, terus kemudian FR, singkatan dari Financial Revolution, 08111 081-nya 3 kali 63873. Jadi di 08111 081-nya 3 kali 63873 Anda bisa WA, Anda akan dibalas linknya, Anda akan gininya, Anda cukup donasi 49.000 dan kita sumbangkan 100%. Oke, sekarang
Tolong 5, 4, 3, 2, 1, berdiri. Go, mari kita berdiri. Nah, kita akhiri dengan hari ini dengan Guncang Bumi. Nanti segera selesai Guncang Bumi, saya akan panggil Mr. Glenn dan Ibu Tata. Kalau saya panggil Ibu marah dia, karena panggilnya biasanya Dinda dia, oke ya? Tapi sekarang mari kita Guncang Bumi. Come on! Waktu sudah tepat saya kembalikan untuk Glenn dan Kak Tata. Jadi dahsyat luar biasa. Anda daftar di 0813 kali 63873. Anda disubsidi Lazada khusus untuk Anda yang daftar hari ini kan gitu ya. Itu biasanya 3 hari ya Anda harusnya 5.800.000 gitu ya. Tapi kali ini khusus untuk jadi Universitas Lazada ini Anda mendapatkan subsidi dari Lazada. Tepuk tangan dong untuk Lazada dulu dong. Come on. Dan 49.000 itu 100% dukungan di Patung. Hebat ya, luar biasa. Semangat habis ngeliatin patung kayak gitu kan iya. ke bawah. Goyang tadi apa? Api-api. Guncang Bumi. Wih. Salah ya kan. Kalau aku yang goyang bukan bumi lagi yang goncang. Apaan? Patung ini semangat banget kayak energinya nggak pernah kendor. Sekali lagi teman-teman Lazada kasih tepuk tangan dong Patung. Kita sampai ketemu lagi dengan Patung di lain waktu ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Tuh, dimanfaatkan tuh ya. Kesempatan tadi nomor telepon dari subsidi silang dari Lazada untuk teman-teman seller yang pengen mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut langsung hubungi nomor telepon tadi. Tuh, kalau ketinggalan nomornya. Udah. Ya Patung, dadah. Patung makasih Patung. Love you. I love you. Anda langsung ya, dimarah. dahsyat. Patung langsung marah. Waduh. Ada Patung. Keren kan, makin semangat kan dengan adanya sesi bersama dengan Patung. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan kita harapkan Patung selalu dalam keadaan sehat beserta dengan keluarganya ya dan Amin. timnya ya. Betul, sehat-sehat selalu Patung ya. Ya pasti untuk teman-teman seller jangan kemana-mana karena setelah ini banyak sekali informasi menarik. Masih ada juga informasi soal breakout Zoom. Bener banget Glenn. Nah ngomongin ya tentang breakout session atau breakout Zoom ya melalui Zoom eksklusif untuk seller Lazada. Ini bagi kalian yang sudah mendaftar sebelum 4 Oktober kemarin. Akan ada 2 sesi. Nah jadi ini karena terbatas sekali jadi kalau misalkan ngerasa kelasnya penuh boleh dicek 2 kelas lainnya, dicari apakah masih ada sela-sela yang kosong untuk bisa langsung mampir. Pokoknya semuanya informasi sangat penting. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol hal-hal yang sangat-sangat penting lainnya kita saksikan tayangan berikut ini. Pak Guyup. Jadi kalau teman-teman seller bertanya siapakah ini? Ini adalah Pak Guyup. Iya, ini ya. Pak Guyup Pradana ini dari Job Street ID. Tepuk tangan dong. Ya. Pak Guyup sehat Pak? Sehat. Luar biasa. Kita akan sedikit ngobrol-ngobrol Pak. Nanti juga akan ada informasi yang lebih lengkap lagi mengenai rahasia. Topiknya apa tuh tadi tuh? Turun dulu. Nah, jadi ngomongin tentang ini kan di zaman pandemi ini banyak sekali yang mencari pekerjaan baru, Betul. pekerjaan lebih baik, Ya. bahkan pekerjaan baru. Nah, kita akan membahas, Pak Guyup lebih tepatnya akan membahas rahasia menemukan dan memimpin karyawan bebas drama. Ih, bebas penting drama. banget. Karena kan sekarang rata-rata dong. karyawan kalau misalkan sudah berdrama dia akan bercerita di sosial media ya Pak Ih, ya. males Itu sebenarnya jelek-jelekin. nggak Betul bagus. sekali. Bener, setuju. Ya kan untuk jejak digital kamu sebagai karyawan itu nggak bagus. Iya. Karena jejak digital tidak akan hilang. Tidak bisa iya. hilang. Tapi kalau ngomongin tentang temanya, nanti kira-kira bakal ngomongin apa aja sih poin-poinnya Mas Guyup? Bocorin sedikit aja Pak. Ya, jadi nanti kita akan belajar cara nyari karyawan tuh kalau zaman old sama zaman now tuh udah beda banget. Benar, Ya, benar. yang pasti kalau zaman dulu kalau teman-teman pejuang cuan, dulu jualan harus buka lapak. Sekarang mau nggak mau langsung belanja jualannya lewat online kan, nggak perlu buka toko, nggak perlu bayar retribusi yang harus dikejar-kejar gitu kan. Nah sekarang hanya cukup pakai Lazada aja bisa dagang, bisa dapat cuan.
saya akan ngajarin teman-teman semua gimana cara nyari karyawan dengan cara yang baru, cara yang paling keren, dan cara yang paling mutakhir. Jadi teman-teman semua, yuk ikutan nanti di breakout room buat dengan Job Street. Wih, ini keren. penting. Oh iya, Ini penting. Iya. Walaupun kita sebagai seller mungkin ruang lingkupnya kecil, ruangan kerjanya kecil, tapi kan butuh karyawan juga. benar. Memilih karyawan yang oke. Benar, benar, Butuh benar. training karyawan yang oke. Kita harus Benar. bisa menyeleksi karakteristik karyawan juga. Ini tapi ngomongin ya tentang mencari karyawan ya. Ini juga lagi curhatan teman. Kebetulan saya ngekos. Wih, Jadi teman-teman kosan. di mana, Dek? Om boleh mampir? Jangan dong Om. Jadi ini adalah curhatan dari teman-teman kosan selama pandemi. Gimana ya caranya bisa. Apa curhatannya? Jadi gini, kan namanya kita mau jadi karyawan cari ladang itu kan harus ada yang dilirik. Iya benar. Iya kan? Harus ada yang menarik, bukan hanya fisik. Iya, Dilihat benar. CV-nya gimana, Kemampuan pengalamannya. berkomunikasi. Masuk ke kemampuan nah ini nih penting banget nih buat kita semua. Ini penting banget, tapi ngomongin soal yang penting, ada juga hal yang penting, ada giveaway. Beneran? Nah, Ada ya ini Mas Guyup ya? giveaway Ya, eksklusif. ada dong, ada Bener nggak? dong. Oh, berarti Ada. Bahkan nanti di breakout room-nya saya juga ada quiz lagi. Jadi banyak banget nanti giveaway buat para pejuang cuan kita hari ini. Iya. Don't Tahu worry. aja. Tahu aja kuncinya ya, pejuang cuan. Pejuang Nengok semuanya langsung beneran. Hah, cuan. bahaya. Oke, nanti pokoknya sekali lagi untuk teman-teman seller yang udah dapat email konfirmasi untuk breakout class Zoom-nya, jangan sampai ketinggalan setelah ini para pejuang cuan untuk dapat informasi dari Job Street ID Benar bersama Mas banget. Guyup. Sebelum ya. masuk ke breakout session juga, Oke. kita mau kasih tahu rules-nya. Nanti ketika kelasnya sudah penuh, silakan pilih 2 kelas lainnya. Tapi nanti sambil dipantau terus. Kalau ternyata di kelas A-nya ada slot kosong, masuk Betul. aja. Pokoknya ini siapa yang cepat itu yang dapat. Benar. Nah, First jadi. come, first serve. Betul. Oke, Mas Guyup terima kasih banyak. Nanti kita ketemu Oke. lagi. Silakan untuk Sampai menyampaikan ketemu informasi. nanti. Ya, dadah. Dadah Mas Guyup. Teman-teman seluruh dadah juga dong ke kamera dong. Terima kasih. Mas Guyup full screen banget. Kita jadi cuman segininya. Ya udah. Kecil kita. Nah, sampai jumpa nanti Mas Guyup ya. Iya. Nah, ingat ya. Jadi first come, first serve. Dan nanti setelah ini juga kita akan mengumumkan flash sale slot competition. Benar, ini sangat penting sekali nih. Karena kalau misalkan nih ngomongin teman-teman apa khususnya lagi ya yang pengen daftar mega campaign. Kan masih ada tuh mungkin yang baru join, yang baru gabung, pengen dapatin kesempatan join di mega campaign. Itu sebenarnya tadi udah dikasih trik-triknya. Betul. Gimana ngejalannya. Tapi, nah ini juga ada kesempatan emas yang bisa didapetin. Cuman hari ini kita sudah melakukan pengumumannya. Berarti dari kemarin harus sudah bisa ikutan. Benar. Yuk penasaran kan? Kita langsung saja pengumuman flash sale slot competition. Ya. Jadi inilah nama-namanya siapa aja yang dapetin flash sale. Dikit ya katanya. Berapa orang Dikit sih? doang. Berapa? Berapa? Cuma berapa? Berapa teman-teman seller? Hah? Berapa? Tahu nggak berapa? Cuman 20. Tuh. Wow. Cuman 20 pemenang doang. Cuma 20. Iya. Penasaran siapa aja nama-namanya pengen tahu. Mari kita lihat inilah dia tentunya yang berhasil memenangkan flash sale slot competition 2021 untuk mendapatkan di Mega Campaign 11 dan Seller Conference 2021. Inilah dia para pemenangnya. Ih kan, nyesel kan? Ya udah Ada nggak nggak? ada lagi. Ada nggak namanya? Ada, Ada. ada. Ih selamat. Wah, itu selamat banget. Kamu berarti termasuk 20 seller yang beruntung. Ya. Karena cuman sesinya itu doang. Ya. Kedepannya nggak ada lagi. Aduh. Tapi jangan sedih. Ini buat teman-teman yang nggak kebagian flash sale slotnya ya. Ya. Langsung aja daftar mega campaign-nya. Masih banyak terbuka lebar. Betul, tapi ingat, betul. kalau mau daftar itu jangan mepet-mepet. Ih. Kalau misalkan daftarnya jauh-jauh hari, teman-teman seller bisa mempersiapkannya dengan
oke. Benar. Iya kan tadi benar. Pak Haikal udah nyampein ada 5 hal penting yang mau dapetin perlipatan ganda kecuanan, keuntungan untuk di Mega Campaign 11-11. Itu dia tuh. Iya kan? Berarti masih ada waktu 1 bulan lagi ya. Sekarang kan baru 6 Oktober. Jadi bisa mempersiapkan tuh 5 poin penting tadi. Jangan Yes. lupa produk-produknya Nah. disiapkan, varian-variannya. Gratis ongkirnya jangan lupa. Promo dengan gratis ongkir dan lain-lainnya ya. Nah tapi untuk lebih lanjutnya nanti kalian semua 20 nama tersebut akan dihubungi panitia lebih lanjut via email resmi Lazada. Ingat email resmi Lazada. Jangan Iya ketipu, jangan ketipu ya. Nah yang belum menang, lain kali lebih gercep aja. Kan udah dibilang. Iya kan makanya Harus. gercep. Nah Gercep pokoknya apapun promo-promo yang diberikan oleh Lazada, sale-sale yang diberikan oleh Lazada itu harus gercep banget. benar, aktif, lebih aktif. Yes. Langsung cek info-infonya, lihat di Instagram info terupdate-nya dan juga tanya-tanya sama tim panitia Lazada. Benar. Ini sama aja seperti kita sebagai customer dari Lazada. Setiap ada diskon colongan, ya kan? Itu kita nggak pernah mau ketinggalan. Kita selalu gercep langsung pesan. Benar, makanya. Gak mau barangnya kehabisan. Betul, makanya harus semenarik mungkin diatur-atur sama timnya tuh. Wah kita harus keluarin yang ini gitu loh. Benar. Nah selanjutnya nih kita akan masuk ke sesi breakout untuk seller yang telah ya mendapatkan email. Jadi siap-siap nih yang udah lakukan registrasi ya. Jadi juga besok masih ada acara seru lainnya. Tapi sekarang kita akan masuk ke breakout session. Jadi kita mau informasiin breakout session yang pertama. Ya, di mana breakout session sesi pertama itu dimulai jam 15.20 sampai dengan 16.20. Hanya 1 jam saja. Yes. Ada 3 opsi. Opsi yang A itu mengenai belajar laporan keuangan bareng Stephen Lawrence Lastar. Dan Opsi di B. opsi B ada belajar rahasia algoritma Lazada bareng Burhan Lastar. Dan opsi C ada cari tahun mengenai kebutuhan HKI dan BPOM bareng Stefaniki, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan. Nah, tidak berhenti di situ, masih ada breakout session yang kedua jam 16.30 sampai dengan 17.30 waktu Indonesia Barat. Opsi A-nya ada strategi pasang harga bareng Rika Lasar. Ini udah pernah ketemu, jago banget. Kemudian opsi B, ada upgrade kelas mall bareng Johannes Lee Lastar ya. Kemudian opsi C, ini ada rahasia memilih dan memanage karyawan bersama Job Street ID. Wah, itu semua materinya keren-keren, enak-enak banget, renyah-renyah, gurih-gurih banget. Pokoknya harus dinikmati dan jangan khawatir kalau tidak kebagian di opsi A. Bisa lihat opsi B dan Benar. C sambil pantau terus pingin opsi A nih, kapan nih ada slot kosong langsung masuk. Nah, makanya sekarang cek email dulu yang sudah didaftarkan ke Sales Conference. Nah. Kemarin malam tuh kita udah kirimin link Zoom melalui kelas breakout. Betul, jadi kalau misalkan yang gak dapat email berarti kamu belum registrasi itu dari kemarin. Aja sih. Dan kita perlu ingatkan lagi, kelas ini ada kuotanya, tidak terbuka untuk umum. Ya, jadi untuk kami udah registrasi, untuk kami udah terpilih mendapatkan konfirmasi, berarti itu yang berhak teman-teman seller untuk ikutan breakout class. Benar banget ya. Jadi silakan boleh sekali lagi dicek di email untuk teman-teman yang kan ada kanalnya ada Non-seller. YouTube kan. Berarti kan banyak juga yang non-seller Betul. Lazada dan tidak mendaftarkan. Mohon maaf belum bisa ikutan breakout. Tapi kan besok masih ada hari lagi buat kita adain acara. Bener banget, jadi besok kita akan hadir lagi. Yang pasti juga bakal banyak keseruannya dan juga kita besok akan mendengarkan ya seller-seller yang hebat yang akan kita pertemukan yang sudah terpilih dan kita besok bakal nyanyi bareng sama bintang tamu kita ya. Siapa sih? Marcel Tahidu. Keren kan? Pastikan besok ikutan lagi, join lagi. Dan kita mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada BFI Finance. Jubelio. Dan juga Job Street Indonesia. Nah jangan lupa juga nih, ayo dong sekarang juga daftar Mega Campaign 11-11 untuk dapetin traffic dan cuan yang berlipat ganda. Benar banget. Sekarang kita akan langsung masuk ke breakout Session class. kelas.
You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen, and you can't do anything about it, right? Wrong. When the world turns its back on you, you turn your back on the world. Well, that's not what I was told. Then maybe you need a new lesson. Repeat after me. Hakuna Matata. What? Hakuna Matata. It means no worries. Repeat after me. Hakuna Matata. Hakuna Matata. It means no worries. Wih, keren juga nih. Prof O sekarang jadi versi 2D. Seller, jumpa lagi dengan saya, Profesor Untung di Bimbel, bimbingan seller bersama Profesor O. Nah, di kelas kali ini, Prof O mau membahas sesuatu yang sangat penting karena terkait dengan kepuasan pelanggan, yakni
kebijakan pemenuhan pesanan terbaru. Kebijakan ini berkaitan dengan pemrosesan pesanan yang cepat dan efektif supaya bisa memastikan kepuasan pelanggan. Kebijakan ini juga bermanfaat buat seller karena bisa mendorong performa pemenuhan pesanan dengan sistem reward dan penalti. Nah, pada kesempatan ini, Prof. O akan membahas bab pertama dari kebijakan pemenuhan pesanan, yakni SLA. Yuk, buka bukunya. Maksud saya tetap nonton untuk tahu detailnya. Sebagai seller, teman-teman wajib memproses pesanan secepat mungkin dan dalam tenggat waktu yang diberikan oleh Lazada atau yang disebut dengan SLA. SLA atau batas waktu pengiriman adalah tenggat waktu yang diberikan Lazada untuk seller memproses pesanan yang masuk ke toko. Setiap tipe pesanan yang berbeda memiliki batas waktu pengiriman yang berbeda. Batas waktu pengiriman ini bisa dilihat di halaman pengaturan pesanan di Seller Center. Di halaman ini, teman-teman bisa melihat countdown timer yang menunjukkan batas waktu pengiriman untuk pesanan yang masuk tersebut. Untuk menggunakan jasa layanan pick up, pastikan paket dikemas dan siap dalam waktu yang telah ditentukan. Seller harus sudah memproses dan mengubah status menjadi ready to ship atau siap dikirim dalam 1 hari sejak pesanan diterima. Ini tampilan di Seller Center saat ada pesanan masuk. Ini tanggal pesanan masuk dan ini tanggal pengirimannya.